Di sini area publik, ya lu ngomongkan itu harus bersifat publik, bersifat umum, yang mudah dimengerti. Arti hakikat aja nggak paham, pengen jelaskan hakikat. Hakikat itu adalah, nih dengerin, inti dasar keadaan yang sebenarnya. Jadi Yesus itu hakikatnya keadaan yang sebenarnya, dia adalah manusia. Begitu kalau berbicara. Nah kalau dia keadaan yang sebenarnya dia manusia, artinya dia bukan Tuhan. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Itu baru berbicara yang benar. Jangan blow on deh, dipiara, kesel semua, bikin nyebelin gitu loh. Mana orang mau diskusi sama dia, gue males ah. Anak-anak songong, mending kalau lu naik, misalnya lu nggak punya ilmu gitu ya, mending gue pengen nanya deh bang, aku belajar, nah gue apresiasi itu. Tapi kalau lu nggak berilmu songong kayak gitu, tutur bahasamu aja itu nggak ada yang bisa orang nangkep apa yang kau omongkan. Kami takut bro sama orang blow on. Lo tau teman-teman, lo ngerti nggak pepatah Imam Syafi'i berkata begini, aku lebih happy, lebih bahagia atau lebih enjoy diskusi sama 10 orang cerdas dibanding diskusi sama 1 orang blow on. Kenapa demikian? Karena orang blow on itu sangat-sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu blow on-nya. Jadi orang blow on itu pengalaman di bidangnya. Jadi di mana-mana dia datang blow on, di mana-mana dia datang blow on, karena udah begitu pengalaman dia. Jadi enak loh diskusi sama orang cerdas, masuk tuh barang. Apa arti hakikat? Langsung dia bahas. Oh yes, arti hakikat tuh begini. Pinter. Tapi kalau orang blow on, apa arti hakikat? Ya itu rohnya kan nggak bertahan, nggak berubah. Apa sih? Ya ribet lah gua. Habis waktu gua diskusi sama orang blow on. Kenapa? Ya karena lu sangat berpengalaman di bidang itu. Yang penting gua kembali ke alammu aja deh ya. Jadi saya himbau blow on jangan dipiara bro. Ya kalau mau melihara sesuatu mending ayam. Ayam lu piara. Kenapa? Ya nelor dia bermanfaat. Kalau blow on lu piara gimana coba? Bebani dirimu kemana-mana susah. Lanjut lagi Mbak Nora. Udah tinggal lagi. Lanjut. Akang, lanjut Kang. Gue pengen ngopi dulu nih. Jangan nipu-nipu dong. Lu kalau nipu-nipu gue selesaikan secara adat di sini. Oh mau ngopi? Ada nih. Tapi kalau malah aku nggak ngopi sih. Aku minum apa ya? Bang Juma di bawah. Ada kopi Bang Juma, naikin dulu. Gue jambak Bang Juma. Berhasil gue jambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk bumi, apa kabar pada malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tadi di sini ada orang Banyuma sok pintar Naon memaksakan manusia itu adalah Tuhan. Oh, terus endingnya manusia ini 2 kodrat. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pusing saya, nggak masuk di akal saya. Gimana itu menjelaskannya ya?
Ya gimana ya? Sepenuhnya manusia sekaligus sepenuhnya Tuhan. Gimana ceritanya itu ya? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Masolang generasi. Sama dengan ada emasnya 5 gram. Sepenuhnya emas, sepenuhnya besi. Gimana? Ya tidak ada roh kudusnya, jadinya nggak bisa menjelaskan gitu. Jadi kalau misalnya sepenuhnya emas, sepenuhnya besi, berarti kan dua entitas, dua pribadi, berarti bukan satu tapi dua. Ya biasalah kalau akal sudah mati mau kayak mana. Sama seperti kalau misalnya ada dari pihak mereka mengatakan bom itu Tuhan loh. Yang lain mengatakan mana mungkin. Kenapa kamu mengatakan dia tidak mungkin Tuhan? Itu buktinya dia manusia. Oh, dia sepenuhnya manusia memang. Tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu, makanya ketuhanannya bom tidak sampai kepada otakmu, kan gitu. Itu namanya pembodohan. Tapi ada yang nanya Bang Juma, kenapa selalu kalau mau beri contoh kenapa bom jadi sekarang? Ya ingat sama ini angsa yang ada di wisata. Kangen ya, angsa di wisata kan namanya bom ya. Betul. Iya. Mana nih hotel yang enek ngorok? Tapi kalau menurut saya bahasa sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan itu merusak bahasa Indonesia loh. Merusak akal, bukan cuma bahasa Indonesia. Akal itu membinatangkan manusia tuh. Jadi kita disuruh berhenti berpikir. Jadi itulah yang biasa kusebut agama ilusi. Lain yang nampak di mata objeknya, lain pula yang dikatakannya gitu. Paham gak Bang Andi? Paham. Dia melihat gajah, dia bilang tikus. Iya, itu dia. Agama ilusi. Bisa begitu ya. Tapi tugas kita lah ya. Sepanjang dia mau belajar, tugas kita itu Bang Juma. Iya, tugas kita itulah kita kemudian diutus di sini untuk mewaraskan orang yang masih bisa sembuh, biar mereka tidak gila permanen kan gitu. Kecuali Jupri. Jupri susah dia kayaknya. Dan tadi ada di sini. Oh, ada tadi. Oh gitu. Dia nggak mau kalau rame-rame, dia mau DM aja biar sepi. Berdua aja gitu. Iya. Alamat? Dia mau permalukan saya katanya, tapi di DM. Coba. Tuacu. Mbak Nora, sambut dulu tuh yang baru naik Mbak Nora. Kalau perempuan kan mau dia tuh ngomong. Nora Aritonang. Oh, Jupri. Mana? Nggak ada di Arit. Aku di sana mantau nggak ada. Halo saudara PJ. PJ. Yang sedang memberi kesempatan Yusuf untuk ambil kabur dekat ini dan juga ada juga yang hebat dari kita Mae, Mandese, terus banyak Orang baik. Orang baik, apa kabar? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang. Ya. Bang, saya dari Aceh Bang. Yang di mana? Aceh, alhamdulillah. Saya Bang kan, sebelum ada Siap. WiFi, saya banyak download YouTube Bang. Mungkin Alhamdulillah.
Iya, Saya iya, penggemar iya. berat abang. Dari Aceh bang. Bang, salam dari Aceh bang. Masya Allah. Iya, Aceh. Ya, semoga abang sehat selalu. Amin. Bang Adi juga, Kak Nora. Ya, tetaplah satu Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah bang, izin turun itu aja bang. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf baru beres ngerjain sesuatu. Gua kumpulin nih, ada Mbak Kakung, ada Oma. Masih mau kok. Sirun tuh. Sirun tuh. Sirun teh. Apa lagi? Karombeng. Mbak Kakung itu kalau apa ya bahasa? Kakek. Oh. Bukan Kalau Oma ayam. nenek. Bukan. Kakek. Iya. Halo. Kang, ini udah satu pasang nih, Kang. Mbak Kakung sama Oma nih. Ada Romo juga katanya. Ya udah tinggal ijab kabul. Halo Om. Om Bakakung. Tadi Jupri kabur Gurunda. Kenapa dia? Ngamuk lagi dia, ngamuk. Enggak. Enggak, kalau tadi enggak ngamuk malah apa ya, tadi kesannya itu dia mempermalukan dirinya sendiri sebagai Kristen akhirnya. Kenapa Yaitu, dia mengatakannya? dia mengatakan kalau si penulis Bible itu agamanya bukan Kristen. Bah, Bukan Kristen. Iya. Soalnya apa? Soalnya tidak ada data tertulis. Kalau tersirat kata dia ada, tapi tidak ada data yang tertulis secara otentik kalau si penulis Bible itu agamanya Kristen. Kegiring, sama saya kegiring di situ opininya. Akhirnya menyerah dan minta turun dengan sendirinya. Jupri. memang agak rada ya. Iya, kayaknya agak kurang gitu orang. Emosi dia, emosi jiwa. Teman-teman tolong dong di share ke si siapa? Pak JJ. Pak JJ ini 97% udah pengen masuk Islam beserta istrinya. Teman-teman tolong di share ke Pak JJ ya. Pak JJ dia keturunan Chinese ya. Keturunan Chinese, mamanya Bugis, bapaknya Toraja. Butor dong, butor. Teman-teman yang Kristen dulu dong, yang minta naik, yang Muslim jangan minta naik dulu ya, nanti malah ujung-ujungnya curhat ini, room curhat nih. Coba moderator di ini, dikondisikan moderator. Lucu. Konghucu. Pandu papa Konghucu. Kencang kali suaranya, Kang. Oh iya. Sampai di mata kaki di bawah. Konghucu dia Gurunda si Pandu. Ya ada yang mau disampaikan Bang Pandu. Kalau setahu saya kan di Konghucu, Buddha dan yang lainnya itu kan satu itu Tuhannya. Itu kenapa otentika itu? Biar kuat bang, kalau cuma satu mati kan nggak ada cadangan. Kalau tiga kan ada mati satu, ada dua standby. Bilangin sama orang Kristen itu sehat-sehat. Bilangin sama Kristen tuh sehat-sehat. Ya mungkin kelebihan sehat kali mereka ya. Over. Oh, ya udah itu aja bang. Siap. Makasih.
Kenapa dinaikin, Kang? Biar rame. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baru selesai saya ngasih materi di Manado. Baru masuk Ini sekarang di mana? Manado. Oh, di Manado. Masya Allah. Itu Bang Handi yang orang Manado mau balik ke Makassar udah dapat teleponnya belum? Mau saya samperin besok. Belum ada yang punya, Bang. Oh, iya, iya. Malam minggu jadi ya? Insya Allah. Ya, saya nunggu info aja. Oh, berarti abang sudah di sini nanti malam minggu. Saya Jumat Bang, Jumat balik ke Jakarta Jumat. Oh, Masya Allah. Dari Manado langsung ke sini bang? Iya, betul. Jumat besok kan Kamis ya? Iya, 2 hari. Tapi kan transit Makassar ya? Enggak. Saya sempat ngopi 2 malam kemarin sama Bang Petalem. Alhamdulillah. Banyak cerita sama beliau. Iya. Banyak gagasan kita yang muncul itu untuk API ini. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya bang. Ya, insya Allah, insya Allah. Si Akang mau nitip apa dari mana doh? Paling burung merak. Enggak, saya mau bawain Nitip Pak Arif sehat selalu biar api makin jaya. Itu aja Pak Arif. Kalau saya minta titip itu kan biasanya saya doyannya bubur Manado. Kalau Akang itu bibir Manado. Mana asing kota itu. Saya bawain nanti kerang dari Bunaken. Kerang. Aduh. Ke pasar ini, Bang. Pasar Tomohon. apa namanya? Tomohon. Tumohon. Iya, mau coba Iya. nih, mau coba tikus besok. Enak nggak rasanya itu? Mau coba lihat. Ngeri kali, Bah. Ngeri Semua bener. jenis binatang ada kali di situ ya dijual dia. Ada tikus, Iya. kucing, anjing, lengkap, ular. Nanti saya buat Yang VT-nya. sadis itu kucing. Saya buatin VT-nya besok. Monyet ada juga kali monyet. Ada semua. Bang. Ada. Ada lawan. Kalau ada monyet berarti ada saudaranya Edis dong di situ. Ical, saya dari Goa sudah balik, udah ke Manado lagi. Si Ical tanya tuh di bawah. Si Ical ini anaknya rohani Kang Kian Santang, Bang Juma. Oh. Iya, iya. Bisa aja Pak Arif. Kemana hotelnya ini ya? Iya tadi banyak banget turun naik. Terakhir tadi sama Bang Handi tuh. Gak tahu sampai di mana saya ada kerjaan. Kabur dia Bang Handi atau Dikik. Soal nggak ada ilmunya. Menjelaskan hakikat tapi dia nggak ngerti arti hakikat gimana coba? Kasih coba tema mana tau ketika ada temanya. Oh iya, apa temanya nih Gurunda? Apa temanya? Ya tadi ada yang nantang ke Gurunda. Bang Handi feedback suaranya Bang Handi. Oh ya kegedean lu.
namanya ahli teologi, namanya nge-DM ke saya, jadwalkan saya dengan Bang Juma malam ini ya, malam ini jam 12 malam, temanya siapakah itu Yesus, temanya. Siapa Yesus? Coba saya bikin tema ini aja, siapakah itu Yesus ya. Dia namanya ahli teologi, nama dia. Ada DM-nya, masih ada di saya. Jemput di rumahnya Kang, suruh kesini. Udah saya DM, udah saya DM-in, udah saya share juga ke dia, udah saya omongin ke dia, siap malam ini Bang? Kata dia oke, tapi ini saya nunggu nih, belum datang juga nih. Coba saya share ulang lagi ke dia. Oh, namanya master teologi. Master teologi namanya. Baguslah, keren namanya. Master. Asal jangan mister. Sering dia berdebat juga sama Bang Nadar, pernah kayaknya, kalau nggak salah. Agak lumayan sih dibandingkan dengan yang lain, agak lumayan. Mudah-mudahan aja mau naik malam ini. Dia nggak ngibul. Soalnya panjang banget dari DM-nya juga, nantang-nantang terus. Ada lagi tuh, lagi live, dia kasih tema gitu kan, Yesus Allah Maha Besar. Aduh, baju mak kena kepental. Kepental itu sinyal di sini. Teman-teman sambil dipantau di roomnya Master Teologi, namanya Master Teologi. Semoga aja dia lagi live. Tolong di DM ya, ditunggu sama Bang Juma di sini. Tuh naik lagi Gurunda, Bang Andi. Namanya Master Teologi, nama akunnya. Ini udah anti tombak ini, udah aman ini. Terus si Pak JJ juga katanya mau belajar sama Bang Juma, tapi dari tadi kok, atau kena report dia akunnya, dijambak juga nggak bisa dari tadi. Pak Dehe undang, nggak ada Pak Dehe, saya nggak berteman sama Pak Dehe. Ayo teman-teman Kristen, silahkan kalau ada yang mau diskusi silahkan naik. Temanya ini nih, siapakah itu Yesus? Temanya menarik ini sebenarnya. Ini tema yang diminta oleh si Master Teologi, menantang debat Gurunda Juma. Mudah-mudahan dia ada sekarang ready. Soalnya jadwalnya dia mintanya jam 12 malam. Mudah-mudahan aja dia nggak ingkar janji. Kayak siapa ya? Undang Jupri. Waduh, Jupri mah tadi juga udah ketelan, langsung minta pamit. Tapi untungnya nggak marah-marah dia, ke bawah suasana. Jambakan, siapa yang jambak? Oke teman-teman Oten, silakan naik ya ke atas, kirim permintaan naik. Ini banyak nih Oten di bawah ini. Coba moderator dijambakin moderator. Bang Andi lagi makan ya Bang Andi ya? Jam segini baru lapar. Makanannya juga baru datang. Suara Bang Andi kenceng banget ya? Jam segini baru lapar. Yang Kristen dulu teman-teman, yang minta naik yang Kristen dulu ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu biar ada diskusi. Pak Dehe,
Coba Pak Dehenya diundang aja ke sini, suruh ke sini Pak Dehenya. Siapin rotan. Ayo buat teman-teman Kristen, ini waktunya bagi kalian nih untuk menjelaskan Yesus itu siapa. Ayo, keren nih. Ini justru tema ini yang dibawakan oleh siapa? Master Teologi. Tapi orangnya belum muncul juga nih. Timer udah disiapin. Tapi mending tiktokan kalau sama Oten mah. Ya Gurunda ya. Soalnya ngeyel mereka mah. Kayak kemarin Gurunda sama siapa tuh? Waduh, kata saya mending tiktokan. Habis itu. Nanti tuh mau ada yang syahadat atau gimana hari Jumat tuh Gurunda? Iya. Sekalian offline di situ, itu dekat rumah saya itu. Oh gitu. Iya di Bekasi kan, saya lihat ininya di Bekasi, oh dekat rumah ini, di Labang Jaya ya. Kayaknya iya. Dekat rumah itu. Wah kalau pada mualaf semuanya, aduh, bubar mereka nih. China. Oh China. Kebanyakan sih dari China sekarang yang mualaf ini. Mualaf China sini banyak banget. Itu kalau Tambun Selatan itu kan nyeberangin rel ke sono ya. Salah kalau itu mah ya, yang salah kalau yang nyeberangin rel mah itu Bulak Utara. Kapal. Bulak kapal ya, sorry. Bulak Kapal. Kalau Lambang Jaya di sini keluarnya dia di Grand Wisata, pintu tol Grand Wisata. Oh, arah legenda ya? Ya, itu daerah saya. Ya, moderator bantu di-share ke teman-teman Oten, ke si Master Teologi, terus si Pak JJ yang mau mualaf itu ya, udah 97% tuh. Semalam sama Bang Jibril sampai subuh itu. Wah, semalam itu pas Gurunda tidur mungkin ya, itu Oten ngejajar itu sampai mereka sesama mereka sampai ribut tuh habis sholat subuh. Lucu itu. Aduh, kata saya nih. Akhirnya gak tidur sampai pagi. Ini yang mualaf ini suami istri apa sendiri Gurunda nanti hari Jumat ini? Sendiri, masih bujang. Iya. Boleh di-live-kan di TikTok atau ya? Gimana ya? Koordinasi dulu sama Kodondi. Sebenarnya Kodondi nggak tahu kalau saya juga diundang. Oh. Sampai sekarang dia belum tahu. Tiba-tiba saja saya ditawarin, abang kita gimana kalau saya ajak Kodondi juga? Ya silakan, enggak apa-apa, nggak masalah pun. Lagian juga Kodondi kan minta aku jumpa waktu itu kan ya, waktu di Bandung kemarin kan Kodondi mau jumpa. Ya ini kesempatan kita ketemu di situ. Kangen kayaknya beliau. Wah, pasti seru ini. Nanti saya rekod aja kalau misalkan nggak boleh di live kan, nanti saya rekod aja di-upload di YouTube Gurunda. Ya kalau bisa nggak usah live lah, rekam aja.
Sebenarnya bisa aja sih live, kan itu acara ini. Bukan acara Kodondi, itu acara teman kita. Tapi biasanya Kodondi kan ini mau benar-benar bagus kontennya baru di live kan. Siapakah itu Yesus? Ini bahasa apa ini? Nggak tahu, itu permintaan dari si master teologi. Pengen judul ini, siapakah itu Yesus? Mungkin menurut Kristen dan menurut Islam. Atau mungkin Yesus itu manusia atau Tuhan. Mungkin ke situ Guru ndak ngerujuknya dia itu. Ini kita kayak Paulus ini, nadanya ini, siapakah itu Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan begitu. Siapakah itu Yesus? Udah tahu Yesus masih ditanya. Gimana? Siapakah itu Yesus? Sama halnya pertanyaannya, siapa nama Presiden Soeharto? Iya. Sama halnya 17 Agustus tanggal berapa? Iya betul. Sama betul. Mana otennya ini? Masa 1000 orang ini tidak ada? Apa pada mualaf semua? Udah pada tidur mungkin ya. Enggak, kebalik Guru ndak. Malah mereka itu ramainya di tengah malam. Di tengah malam ramainya mereka itu. Kayak semalam tuh, sampai antri itu di bawah, oten semua yang minta naik. Sampai akhirnya mereka pada berantem di atas sama si Bro Admin, ada Bro Admin juga. Sampai pagi itu, wah seru itu. Iya. Saya, Bang Jibril sama Kores bertiga tuh yang melayaninya. Awalnya Bunda Nora sama si Pak JJ yang mau mualaf itu. Nah Pak JJ juga udah janjian mau diskusi sama Guru, belum datang dia. Iya Pak, siapa namanya yang dari orang Nias tadi malam itu siapa? Dehem? Siapa? Dehe. Ya Dehe, bagus juga itu. Banyak juga otek dibuat oleng. Temannya sendiri dibuat oleng gitu. Iya kan? Lucu dia, ke gereja cuma numpang ngopi katanya di pinggir gereja. Di pinggir masjid. Di pinggir gereja numpang ngopi. Lucu emang itu orang. Tapi istrinya cantik itu, masih muda istrinya itu. Orang Cina juga dia. Istrinya? Bukan Cina sih. Memang saudara kita Nias ini rada-rada Cina. Orang Nias itu kayak orang Cina kan ya? Ya hampir mirip-mirip. Tapi dulunya katanya Nias itu katanya Melayu, Guru, ndak Muslim semua katanya. Tadinya? Awalnya dulunya katanya. Iya juga sih. Nanti bom-bom masuk di sana, pelihara babi baru menyebarkan Kristen. Ayo moderator, naikin dulu OT-nya moderator. Itu masa dari 1,4 K ini nggak ada satupun oten. Apa mereka jadi CCTV semuanya? Kalau ngeliat typingnya mah nggak ada, Kang. CCTV kayaknya ya. Makanya kudu dipancing kayaknya Bang Zuma. Dengan narasi-narasi yang
memancing. Iya. Ada hal menarik teman-teman sekalian. Dari kajian saya beberapa hari yang lalu terkait dengan Galatia 3. Kalau kita melihat di dalam kitab Galatia ini, itu nanti akan terkait kepada Galatia 4-nya dalam hal seruan Paulus kepada orang-orang Galatia. Ya, disebutkan gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Bible? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Bible? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Tuhan membenarkan orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Bible kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ini adalah Galatia 3 ini seruan kemudian Paulus kepada orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, kita masuk ke dalam Galatia 4-nya. Yang dimaksudkan adalah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Theos mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi menurut data yang saya bacakan barusan, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala tuan, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi ada yang takluk kepada roh-roh dunia, ada juga yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi roh-roh dunia ini maksudnya iblis. Nah, kalau kita melihat ada dua kelompok yang jadinya tertuang di kitab tersebut di Galatia. Yang takluk kepada roh-roh dunia dan yang takluk kepada hukum Taurat. Bagaimana dengan Yesus? Menurut surat Paulus ini,
Tetapi setelah genap waktunya, maka Theos mengutus Yesus yang lahir dari seorang perempuan, dan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Data nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat, bukan menebus orang yang hidup di bawah roh-roh dunia. Jadi ini perlu pendalaman. Di situ ada dua ketaklukan, takluk kepada roh-roh dunia yang adalah iblis, dan yang kedua adalah takluk kepada hukum Taurat. Yesus datang untuk apa? Menurut data ini, Yesus datang untuk menaklukkan orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Berarti yang tadi, yang takluk kepada roh-roh dunia, itu sampai di data ini dibacakan, di data nomor 5-nya, tidak ada kita dengarkan Yesus datang untuk menaklukkan kemudian atau melepaskan kemudian atau menebus orang-orang yang takluk kepada roh dunia atau iblis. Dan karena kamu adalah anak, maka Theos telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Theos, kamu memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Theos. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Theos, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Theos, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin dan yang mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap ada dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi tercermin saudara-saudara sekalian, Paulus di sini menggariskan dua bagian. Yang pertama adalah orang-orang yang kemudian takluk kepada roh-roh dunia, dan yang kedua adalah orang yang takluk kepada hukum Taurat. Yesus datang menebus kutuk hukum Taurat. Makanya saya beberapa hari ini selalu kemudian di tengah-tengah penyampaian narasi, saya membentuk kerangka pesan kepada pendeta pastor bahwa ditinjau dari aspek manapun, hukum Taurat itu tak akan pernah bisa nyambung dengan keberadaan Kristen sampai kapanpun. Hukum Taurat diwahyukan hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan itu bukan hanya dalam Al-Quran yang menguraikan itu, ternyata juga di Bible tegas, Ulangan 5, Ulangan 33 menyatakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik kepunyaan Bani Yakub. Dengan demikian, bahwa ketika ada yang mengatakan kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, artinya ada peralihan yang tadinya hamba roh dunia, dialihkan Paulus seakan-akan bahwa Yesus itu turun untuk menebus orang-orang ini kepada takluknya mereka kepada hukum Taurat. Sehingga apa yang kita temukan hari ini, saudara-saudara kita Kristen itu selalu mengatakan, ya kami makan babi karena sudah dibatalkan hukum Taurat itu. Ya kan? Seakan-akan hukum Taurat itu adalah untuk mereka. Padahal itu bukan untuk mereka. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi
karena hukum Taurat itu bukan untuk mereka, dan Yesus turun kemudian untuk menaklukkan hukum Taurat itu, ya tentu untuk Bani Israel. Lalu mereka yang takluk di bawah roh-roh dunia itu siapa yang kemudian menebusnya? Ya ada. Karena Yesus datang menebus hukum Taurat. Belakangan baru muncul pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan ungkapan yang ada dalam Galatia 4 ini. Ini kalau jemaat biasa sulit untuk mendengarkan, menerima apa yang saya uraikan. Tapi kalau pendeta pasti tahu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi Galatia 4 ini di situ ada dua ketundukan terhadap keadaan. Yang pertama tunduk kepada kepada roh-roh dunia alias iblis. Yang kedua adalah tunduk kepada hukum Taurat atau takluk kepada hukum Taurat. Kedatangan Yesus berdasarkan dalil ini, Galatia 4 nomor 5, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, bukan diutus untuk menebus yang takluk di bawah roh-roh dunia alias iblis. Ya, ini memang berat untuk dipahami oleh jemaat, tapi kalau orang-orang yang pernah sekolah teologi, setidaknya mereka mengerti apa yang saya jelaskan ini. Begitu teman-teman sekalian. Iya, Masya Allah. Ayo bagi teman-teman Oten, bagi teman-teman Kristen yang mau diskusi dengan Gurunda Juma, ya Hatuha, silakan naik ke atas ya, silakan naik ke atas untuk berdiskusi dengan Gurunda Juma. Ini bakal seru nih. Ini temanya juga menarik. Ini tema yang diminta oleh si Master Teologi. Saya udah undang berapa kali, dia janji jam 12 ini mau naik, belum naik juga. Apa ketakutan gitu ya? Nggak tahu nih saya juga nih. Naik sini Ten. Ini masa dari 1,5 nggak ada satupun Oten yang berani naik ke atas nih. Kira-kira teman-teman di bawah paham nggak yang saya maksud? Yesus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Sedangkan yang takluk kepada roh-roh dunia itu tidak ditebus oleh Yesus. Nah, nanti setelah itu barulah dikatakan dia datang menebus dosa dunia. Itu muncul belakangan. Tapi yang pertama dia mengatakan Yesus ini menebus orang yang takluk di bawah hukum Torah. Berarti bukan Kristen ya, bukan non-Yahudi. Oke, lanjut. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bang Andi, Bang Arif. Waalaikumsalam. Terus siapa nih, Alayubi nih tumben nongol lagi nih. Kirain sibuk dagang jagung dia. Ada dia ini pabrik, dia bikin pabrik sagu sekarang Bang. Oh, pabrik sagu, bukan juragan jagung lagi. Bukan. Sagu untuk bikin ongol-ongol. Bang Alayubi. Oh, lagi jauh dari perangkat dia rupanya. Ayo Ten, naik Oten. Kayak suara Pak Desugi lah, memang saya gimana sih? Emang ada yang berani pakai nama Bibel Berjalan selain saya? Ayo Ten, naik Ten. Ditunggu Ten. Berarti dosanya di DP duluan atau gimana itu Teh Gurunda? Ya. Dosanya itu di DP duluan, ditebusnya di DP gitu. Di DP-in dulu. Enggak, kalau kita lihat sekali lagi pendalaman materi
Galatia 4. Manusia menurut Paulus itu ada 2 kelompok. Yang pertama manusia yang takluk kepada roh-roh duniawi. Artinya keinginan-keinginan dunia. Bisa jadi juga kalau kita bisa mengartikan itu roh-roh iblis, boleh. Yang kedua yang takluk di bawah hukum Torah. Yang takluk di bawah hukum Torah ini kan Bani Israel. Yesus datang disalib untuk menebus yang hidup di bawah hukum Torah. Nah, kelompok yang satu ini yang takluk di bawah hukum roh-roh dunia ini itu nggak ditebus. Karena mereka tidak ditebus, maka mereka mendompleng masuk ke dalam kepada orang-orang yang takluk dalam hukum Torah. Makanya kemana-mana mereka bawa terjemahan Taurat. Padahal Yesus disalibkan untuk orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat, bukan yang takluk di bawah roh-roh dunia. Nah, mereka yang takluk di bawah roh-roh dunia adalah ya orang di luar Yahudi yang makan makanan segala, yang tidak terikat dengan aturan Tuhan. Karena mereka adalah yang takluk, yang tunduk kepada keinginan dunia, roh-roh dunia, tidak tunduk kepada hukum Tuhan Torah. Begitu. Jadi kalau mereka kemudian dikatakan tidak menghambakan diri karena mereka ini hamba yang takluk kepada roh-roh dunia, ya wajar. Begitu kemudian Taurat dibatalkan juga ngaruh. Karena sebelum ada Taurat diwahyukan kepada Bani Israel memang perilakunya sudah kayak begitu. Ada Taurat juga diturunkan ke ahli Taurat, kepada orang Yahudi juga kelakuannya tetap begitu, nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Tetap aja. Makanya mereka ada nggak yang haram makanan, minuman? Nggak ada. Karena sejatinya mereka memang yang takluk di bawah roh-roh dunia. Nggak pernah mereka takluk di bawah hukum Torah. Mereka takluknya di bawah roh-roh dunia gitu. Udah paham, Kang? Paham, sangat. Nah, jadi ketika Yesus datang, dianggap menebus dosa, dosanya orang yang takluk di bawah hukum Taurat, yang tidak melakukan hukum Taurat, yang ditebus. Nah, yang takluk di bawah roh dunia, siapa yang tebus? Kaya, nggak ada. Jadi dosa-dosa mereka ini nggak pernah ditebus. Tetap aja mereka nggak pernah ditebus dosanya oleh Yesus. Begitu, Kang. Terus yang Yesus itu kematian Yesus di kayu salib itu untuk apa itu berarti, Geruda? Ya itu tadi Galatia 3 nomor 13 itu, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Gitu. Tapi ada tertulis kalau ada kebenaran di dalam Taurat berarti penyaliban Yesus itu gugur. Nah, itu dijadikan sebuah informasi kepada siapa? Kepada mereka yang takluk di bawah roh-roh dunia. Artinya ngapain kau nebeng ke orang? Nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya. Kristulah kita yang akan menyelamatkan kita. Jadi mereka dalam aspek ini juga pun menyamar. Gitu loh. Bunglon kalau gitu. Iya, nyamar sebagai orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Coba aja tanya, kapanpun Anda ketemu dengan Kristen, kenapa kamu makan babi? Dia enggak mengatakan, ya karena hukum Taurat itu bukan untuk kami. Enggak. Dengan PD-nya mengatakan, karena sudah dibatalkan. Karena sudah digenapi. Dibatalkan ke, digenapi ke, apa hubungannya dengan lo? Lo yang ditebus kemudian bukan yang takluk di bawah roh dunia atau iblis. Yang ditebus adalah yang takluk di bawah hukum Torah. Nah, itulah sulitnya mereka mau
menipu bagi orang-orang yang tidak ada ruang untuk ditipu. Kita belajar kok tiap hari. Begitu Kang. Saya matikan kompor dulu. Iya, teman-teman yang di bawah, belum ada satupun oten yang minta naik, belum ada. Ini multi ada. Kalau misalkan ada naik, ada oten, tinggal minta multi aja. Nah terus di Jambak juga susah, mereka di privat. Jadi sabar aja teman-teman. Kalaupun ada oten, pasti sama teman-teman moderator pasti dinaikkan. Nah kalau otennya belum ada, siapa yang mau dinaikkan? Kalau si Jupri itu emang orang gak waras. Kayaknya si Jupri ini agak sedikit kurang. Ayo buat teman-teman Kristen, kalau misalkan mau diskusi, mau bertanya, silakan naik ke atas ya. Ini temanya mungkin berat bagi kalian ya. Maju kena, mundur kena nih. Tampilannya Komal nggak ada. Oh masa sih? Ini bagus kok. Ayo teman-teman Oten. Aman ya. Pade, noise pade. Cecep akan jadiin moderator ya biar bisa ngejambak. Ya King, selamat malam King. King, selamat malam King. Halo King. Kong. Nah gitu teman-teman ya, bukannya nggak dinaikkan. Mana Pak JJ? Silakan Pak JJ naik sini Pak JJ. Ayo, kalau mau diskusi Pak JJ silakan naik ke atas. Tadi kemarin ngomongnya mau diskusi dengan Gurunda Juma, mumpung Gurunda masih di atas, silakan Pak JJ minta multi. Tolong cari Pak JJ teman-teman atau di-share ke Pak JJ ini live ini. Ngopi heula mangga sok kirim atuh kopina. Pada Sugi, Bang Andi monitor pada tidur nih kayaknya. Yuk dibantu tab-tab layar, diposting ulang dan di-share-share ya teman-teman ke teman-teman Oten. Nah ini seri juga moderator, jadi tenang aja, moderator di bawah banyak, nyimak teman-teman, santai aja. Kalaupun ada Oten pasti dinaikkan, nggak mungkin nggak dinaikkan ya. Nih Solihin ini apa sih? Oten kayaknya nyamar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini nggak ngikut di bawah aja mantap. Oh siap, makasih ya Bang ya. Ya makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anar, selamat malam Anar. Anar. Malam-malam Bang, maaf Bang, saya di bawah aja Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ganti aja temanya nih, biar mereka pada berani naik. Dosa apa yang Yesus tebus? Ayo teman-teman, naik teman-teman. Dosa apa yang Yesus tebus? Izin follow Bang, siap. Saya lihat dari algoritmanya banyak Oten ini kok pada jadi CCTV, takut ya kalian. Kalau diskusi ataupun berdebat pasti akan ada yang mualaf nih. Oh teman Australia, izin follow kan.
Ini padahal sengaja nih narasumber muslimnya dari tadi nggak saya naikin. Pas begitu saya hatuha sama si Jupri itu ya. Namanya Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Oten, aduh biasanya kalian itu semangat ya. Kenapa malam ini kalian menjadi pendiam dan tidak bersemangat untuk berdiskusi? Nah terus bagi teman-teman muslim nih, teman-teman muslim yang ingin umroh bersama Gurunda Juma nanti di bulan Januari tahun depan ya, tanggal 21 Januari sampai 29, silahkan DM ke Bang Handi ya. Silahkan DM ke Bang Handi atau WA ke Bang Handi. Alhamdulillah tadi juga saya udah dapat berapa orang ya, cuma dia mau tanya dulu ke suaminya apakah mau bareng atau enggak. Belum saya masukin ke grup ininya ya, belum berani saya. Nanti kalau udah pick, kayak Bunda siapa? Nugraha tuh, nge-WA ke saya dari pagi, nunggu saya, siang baru kebuka sama saya, akhirnya langsung nge-DP-in, nunggu jawaban dari saya. Bunda Nugraha, Masya Allah, syukuran Bunda Nugraha. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas. Temanya ini, dosa apa yang Yesus tebus? Dosa apa yang Yesus tebus? Ini kalian pasti pintar, kalian pasti bisa untuk menjelaskan tema ini nih. Saya yakin nih, kalian emang the best, apalagi master teologi ya, pasti bisa. Kayak Jupri kan, Jupri tadi, wah awalnya kan cerdas gitu kan, awalnya pintar, ujung-ujungnya minta izin untuk turun karena tidak kuat. Dan akhirnya dia merajuk, meminta saya secara terbuka, banyak penonton tadi 1K lebih ya, meminta saya untuk berhenti membahas Kristen katanya gitu, Jupri. Karena tantangannya ini semua, gagal semua. Saya menantang dia, kalau misalkan ada ayat yang tertulis di dalam Bible, si penulis Bible itu agamanya Kristen, si penulis Bible nih agamanya Kristen, saya dengan legowo malam ini akan keluar dari APII, kata saya. Tapi alhamdulillah saya tidak jadi keluar dari APII. Karena apa? Karena tidak ada tertulis di dalam Bible si penulis Bible ini agamanya Aliteng. Tidak ada itu. Berarti bingung, mereka bingung berarti. Agamanya apa ya penulis Bible ini? Beda dengan Quran. Kalau Al-Quran kan si penulisnya Zaid bin Sabit kan Islam agamanya. Diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ini Nabi Muhammad Islam agamanya. Nah, ini bingung nih Bible. Diturunkan kepada siapa? Agamanya apa? Si penulis juga agamanya apa? Kata saya kan. Nggak ada yang bisa jawab. Termasuk si Jupri tadi. Langsung jembah ke saya. Nggak bisa katanya Kang. Nggak ada. Coba kalian pikir. Bible diturunkan kepada siapa? Agamanya apa? Si penulisnya agamanya apa? Mencret dia, mencret. Saya jamin mencret. Ini nggak pernah dikupas nih. Pertanyaan ini nggak pernah dikupas. Bingung mereka. Kalau diturunkan kepada Yesus, Yesus Tuhan, nggak punya agama katanya ateis. Jangankan sekelas Jupri, sekelas si bom-bom aja pasti mencret, mencret. Saya jamin, 1000% saya jamin tuh mencret. Sekelas si bom-bom aja pasti mencret itu. Paham kan kalian semua paham tuh? Kalau bertanya ke Oten, pertanyaan itu pasti amburadul. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Turunkan kan meni gede. Ayo teman-teman Oten silahkan naik ya. Dosen STT, pendeta, pastor atau biarawati
yang ingin diskusi silahkan naik ke atas ya. Host tanggung jawab kalau nggak ada Oten. Ini kayak Kristen aja ya, dia yang punya dosa minta tanggung jawab ke orang lain untuk ditebus. Ganteng ting hostnya, aduh. Bang Silat jangan gitu, nanti diblokir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Oten silakan. Berat ini. Semalam, bejibun untuk Oten yang minta naik. Bukan semalam ya, subuh ya, pas subuh ya. Antri itu teman Ali Tank yang minta naik itu antri. Di bawah tuh ada berapa orang gitu ya yang minta naik. Sampai berantem kan di atas. Waduh, sama si, lupa saya namanya siapa tuh. Lason. Guldian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Gurunda Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loris, iya si Loris, benar, lupa saya. Gol, gak ada Oten Gol? Lah ini aku nyari. Berarti di semua room gak ada Oten. Hanya Oten yang dungu dipelihara gitu. Udah ini baru apa Bang? Baru beli Zoom tadi saya. Oh udah, siap. Ini saya Pinjem dong, coba. Tatsuji. Waalaikumsalam Bang Goldian. Untuk Bang Kian Santang ini dapat yang harga 12.500. Saya 30.000 untuk 3 bulan ini saya coba dulu ini. Loh, kenapa nggak sama aja biar enak? Ntar dulu yang ini kan saya baru nyoba. Oh iya. Bener Iya. enggaknya kan? Oke, Kalau siap. bener nanti pakai yang itu aja bulan berikutnya gitu maksudnya. Siap Pak Des, siap. Mantap. Berapa Tat? 3 bulan. 32.500. Iya murah. Anjir murah. Saya biasa pakai yang 15.000 sebulan. Wah. Mantap. Tapi ini ngomong-ngomong Pak De, gimana nih OT-nya ini udah mulai bubar atau gimana ini? Hampir di semua room loh Pak De, hampir di semua koma. Pasti ulang dulu ya. Biar Yang pada rame naik. di apa ini Ustadz Arif? Ya tetap itu OT-nya Oten Longor itu, yang naik itu Oten Longor. Roma, Benediktus, Iya, Amadikus, itu. iya Oten Longor yang apa ya disebutnya ya? Saya live di sana saya. Sini nggak ada hotelnya. Atau mungkin lihat saya ini mereka langsung, apalagi ada Gurunda ya di atas ya, langsung Ya. apa namanya gemetaran, menggigil kayak yang lagi demam gitu kan. Jupri udah nggak ada di sana. Kalau si Emandikus itu emang nggak ada ilmu itu. Kalau sama Gurunda itu 5 menit selesai dia itu. Padahal saya udah nge-share ke banyak pendeta loh. Yang saya ikutin kan kebanyakan pendeta tuh. Saya banyak nge-share ke pendeta-pendeta itu, nggak ada yang berani. Christian Jupri kan udah saya bal-bali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kumpul semua komandan-komandanku semua. Iya Bang. Tadi waktu saya nyimak di bawah di Arif RH. Tadi saya lewat YouTube, saya buka Ustadz Sugi punya YouTube tadi komandan. Jadi saya makasih, lihat Bang. jadi saya nyimak di bawah. Jadi si Jupri ini dia buat satu framing ini frasa. Dia mengatakan
boleh kita dia menerima bahwa Allah yang ada dalam Al-Quran itu silahkan diklaim oleh umat Islam, tapi dia tetap bersikuku dengan kata Allah yang ada di Bible itu, dia tetap mempertahankan gitu loh. Jadi saya bilang, wah ini penghinaan nih, gue bilang. Ya, mereka memang harus bermuka tembok, Bang. Karena kalau tidak bermuka tembok gitu kan, agamanya nggak laku. Karena kalau berani menghilangkan kata Allah, ya udah nggak laku, lumpuh total dia, Bang. Oh, itu pasti. Ya bubar lah. Pasti betul. Iya. Coba orang Islam gini dipengaruhi, diajak murtad kan, kamu mau nggak nyembah Theos? Kira-kira baru dengar kata Theos sudah jijik duluan, Bang. Iya benar. Iya betul. Berarti mereka udah bikin itu semenjak tahun 1980-an ya. Itu enggak, dari awal. Dari awal ya. Terjemahan awal tahun 80-an atau 27 sejak 27. Itu udah. Oh. Iya, udah. Bahkan dulu kalau Bible zaman dulu memang Islami sekali. Ada Ka'bah, ada masjid, ada Isa, ada Yahya, Ibrahim. Itu masih Melayu Pan Opposition itu kalau nggak salah. Iya. Itu Iwan Mojad itu Muslim apa Kristen itu? Iwan Mojad itu, Gol? Siapa? Iwan Mojad itu Muslim apa Kristen? Nggak tahu ya, Kang. Bentar, nggak cek layar. Oh, Muslim. Oke. Oh gitu. Iya sih, saya cuma sekedar info itu aja, kayak agak saya tiba-tiba tersentak lagi asik minum kopi kan, dengar kayak gitu agak panas juga sebenarnya, saya jujur aja panas juga. Cuman yang kemarin juga saya tadi nyimak ada satu entah dia mama atau dia tante-tante kah, itu orang Ambon kan. Jadi saya bilang, ini orang ini kenapa dia ngamuk-ngamuk? Saya bilang, ini kalau saya familiar sekali muka-muka dia kan, jangan sampai kan saya kan orang Ambon, Ustadz Sugi. Kami kan punya istilah namanya pela gandong. Jangan sampai saya dapat itu orang Ambon gandong saya mau tegur, jangan begitu. Gandong itu marga gitu ya? Beda bukan beda marga. Kan gini Ustadz Sugi, di Ambon itu ada satu istilahnya namanya silatupati. Jadi 7 pela gandong itu dari saya sendiri marga Kalau. Saya orang asli orang Ambon. Jadi kalau kita punya adik gandong dari Tulehu sampai ke Saparua, Paperu, Laliu dan Tiou, kalau sampai saya dapat tahu Melki ini ada salah satu dari orang Saparua yang dari ketiga itu, saya berhak tegur. Kalau enggak saya sumpah dia teteh manis, kutuk dia sekali. Oh gitu. Iya, betul. Saya sumpah dia, terus terang aja. Saya sumpahin dia teteh manis itu bela dia pengkepala itu. Serius Ustadz Sugi. Iya. Serius. Tadi saya sakit hati karena apa? Dia udah maki-maki baru bawa bos. Aduh, saya bilang, untung saya nggak naik tadi itu. Kemarin malam. Untung saya nggak naik. Tapi nggak apa-apa lah, tinggal aja. Kasih tinggal aja, orang bilang kasih tinggal dia sudah. Oke, biarin aja Bang. Kita di sini Oke, siap. Kita di sini itu ingin. Saya izin turun. Oke. Kian, hatur nuhun. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang di bawah ya, teman-teman Muslim yang di bawah, perlu kalian tahu juga, kita di samping berdakwah, kita ingin membongkar kelakuan mereka nih. Kita ingin membongkar kelakuan mereka. Jadi kita umat Muslim jangan cengeng, jangan sedikit-dikit merajuk. Kalau ada yang menghujat, biarin aja dulu. Selama kita di sini masih mampu untuk melayani, biarin aja dulu. Nah ini kepentingannya kita rekam. Nih kelakuan mereka seperti ini nih. Bila perlu kalian rekam, kalian bagiin ke semua tetangga di sana, ke RT-nya, ke RW-nya. Jangan dikit-dikit turunin. Kita manfaatin, kita bongkar kelakuan asli mereka di medsos seperti apa. Gitu loh. Betul, semua juga pasti akan panas, pasti akan sakit hati kalau Rasulullah dihujat. Jangankan kalian, saya aja pasti sakit hati. Cuma dengan cara apa kita membalas mereka? Ya cara itu, rekam, bagiin di semua. Gitu loh. Terus kalau misalkan kelakuan mereka kayak gitu, nggak kita tanggapi, nggak kita reaksi di sini, kita mau dapat apa? Jadi gitu, rekam, bila perlu laporkan ke polisi. Jadi jangan sampai
dikit-dikit turunin, dikit-dikit turunin. Aduh, lemah kali mental muslim ini. Kita gas terus, jangan takut. Kita mayoritas di sini, jangan takut. Mereka itu cuma cuap-cuap, cuma keluar-keluar di medsos doang kok. Dunia nyata itu berak di celana. Gak ada yang berani open cam kayak saya gini. Gak ada. Karena apa? Malu, mereka mukanya mirip. Tuh, ada noise. Ayo teman-teman Oten naik sinilah. Kita diskusi ya. Yuk. Yang merasa dirinya menyembah sendal capit, ayo naik sini. Kayaknya mereka konsili di grupnya kayaknya. Jangan masuk room Kian Santang katanya, nanti banyak yang mualaf. Itu katanya. Bener gak gua? Jelas. Aduh, aku bosan ya. Tiap live nggak ada Oten yang naik. Kalinya ada Oten yang naik. Kumplung. Wah. Erik, selamat malam Erik. Erik, selamat malam. Saya kapan-kapan mau live sendiri ya, bikin tema Adam poligami. Adam, iya. Kalau menurut Islam iya. Tapi kalau menurut mereka, nggak tahu mereka. Nggak ada ayat. Enggak, kalau di Islam nggak ada. Kalau di Kristen justru terindikasi Adam poligami, Bang. Karena dilihat dari anak-anaknya ya. Kan di situ ada dua wanita yang diciptakan. Pertama diciptakan di Kejadian 1 ayat 26. Pada mulanya marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus di ayat 27, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya diciptakan mereka. Nah, yang satu lagi, Hawa diciptakan di Taman Eden dari tulang rusuk Adam. Ya, kalau itu saya tahu, tahu. Betul. Berarti kan Tuhan tuh menciptakan dua wanita ini. Marilah kita ciptakan manusia dengan gambar dan rupa kita. Ayat 27-nya, maka diciptakannya lah manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Oh, diciptakanlah Adam dan Eva ya? Laki-laki dan perempuan. Ya, berarti itu Adam sama yang 127 itu. Bukan, itu bukan Hawa di situ. Iya bukan Hawa. Enggak, karena tapi Hawa ada kan perempuan. Itu kan Wayomer Elohim Naaseh Adam, dan berfirmanlah Elohim. Ya, siapa namanya? Si perempuan itu siapa namanya? Kalau orang Yahudi ngomongnya Lilith. Lilith. Gak berani F itu ya. nyebut. F siapa ya? Itu F itu Hawa. F Hawa. Sekarang pembuktiannya di Kejadian 4 ayat 17. Kain waktu habis membunuh Habel, dia akan pergi itu. Tiba-tiba waktu pergi itu dia nikah. Lah ini anak siapa perempuan ini? Iya. Sementara waktu Kain membunuh Habel, anaknya Adam baru 2. Habel dan Kain. Habel pergi, tiba-tiba kawin. Anak siapa coba? Tapi ini ayat dua-duanya di perjanjian lama kan ya, Pak De? Iya, di kitab Kejadian. Ya. Itu indikasi poligami Adam itu, 2 istri dia. Masuk akal. Iyalah. Kalau menurut Islam itu masuk akal, tapi kalau menurut Aliteng itu asumsi kalian. Kristen nggak akan bisa membantah kalau diciptakan 2 wanita itu nggak bisa bantah dia.
Karena di Kejadian 1:27 itu Adam Hawa diciptakan bareng. Adam dan perempuan itu diciptakan bareng. Nah, terus yang diciptakan dari tulang rusuk di Kejadian 2 siapa, Tat? Itu Hawa. Loh, katanya Adam dan Hawa diciptain bareng. Enggak, perempuan. Saya bilang perempuan. Perempuan itu siapa? Kalau orang Yahudi bilang Lilith. Lilith dari raksasa loh, ada beberapa tafsir. Ya, nanti kan akhirnya ada manusia-manusia raksasa kan dalam Bible kan? Loh, Pade gimana? Pade gimana? Ini yang diciptakan manusia raksasa dulu atau Adam dulu? Keturunan wanita itulah. Nah, ini ngaku. Perhatikan. Tadi nyambung yang disampaikan Pak Desugi. Kalau kita lihat Kejadian 1 nomor 26, itu teman-teman. 27. Iya, 27 sama 26. Kan di sini Wayomer Elohim Naaseh Adam, dan berfirmanlah Elohim, baiklah kita menciptakan. Ini kata manusia berasal dari kata Adam dalam bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya Adam itu anehnya itu padahal merujuk kepada sosok person, itu diterangkan ada 2. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada 2 yang diciptakan, laki-laki dan perempuan. Terus di ayat 28 itu mereka diberkati. Betul, beranak cuculah. Nah, sekarang udah ada sosoknya belum? Kalau belum, masa udah diberkati, udah diperintah? Harusnya belum. Ini kan apa namanya, kalimat yang akan datang. Oh, enggak bisa. Future tense. Harusnya ini udah. Iya. Allah memberkati mereka. Itu kalimat Elohim sudah terjadi. Udah terjadi. Mereka kan ini domir. Mereka ini kan domir, merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Nah, betul. Lalu berfirman kepada mereka, kepada laki-laki dan perempuan. Nah, disuruh ini. Nah, itu dia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu. Ya, oke, coba cari Gol. Coba cari nama perempuan ini siapa namanya. Enggak ada. Belum ditunjukkan. Nanti if itu baru di Kejadian berapa lupa aku. Ya udah, berarti kalau gitu nanti kalau kayak gitu berarti nanti nunggu direvisi sama LAI baru ada nama tuh. Baru ini Hawa di sini Kejadian 2. Ini tulang ini, Kejadian 2 ini tulang. Bentar. Nah. Ayat Kejadian berapa? 2:13 kalau nggak salah. Iya. Atau 10 ke atas lah itu. Ini nih. Kejadian 2:18. Enggak. Bukanlah. Mana sih? Ini Kejadian 22. Oh, 2:22, ya. Nah, ini ada penciptaan lagi. Lalu Tuhan Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya. Nah, pertanyaannya, tulang rusuk siapa yang diambil? Karena di dalam Kejadian 1. Nah, ini belum pernah dijelasin Adam atau Hawa. Karena dalam Kejadian 1 nomor 27 itu ada laki-laki dan perempuan. Itu diciptakan. Walaupun dalam 26-nya itu menggunakan kata Adam yang dinaaseh. Selanjutnya, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Elohim dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Ada perempuan lagi nih. Ngeri. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayo. Ada yang ngubungin bentar. Ini gimana? Dalam Kejadian 1 nomor 27, teman-teman. Adam dan perempuan itu sudah diciptakan. Tapi tatkala Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 nomor 22 dan 23, ada penciptaan baru yang diciptakan dari tulang rusuk. Gimana tuh? Aneh kadang bingung. Nggak bisa disimpulkan itu. Bisa. Jadi ada Adam dan perempuan lain, lalu ada perempuan lain lagi diciptain. Nggak, bukan itunya yang gua bingung. Ini
tulang rusuk yang diambilnya ini tulang rusuk laki-laki atau tulang rusuk perempuan, kan nggak ada penjelasan. Nah itu dia, kita buka ini ya, Genesis. Ya, sebelum ke ini Goldian, ini Jibet Muslim apa Kristen? Itu si Indah itu tadi udah naik, terus sekarang minta naik lagi, saya jambak, gak mau naik, udah saya jambak. Ini Jibet Muslim apa perempuan? Muslim apa perempuan? Muslim apa oten? Jadi kedar ini penonton di bawah ngomongnya. Halo, Yuk, Jibet. Nah ini kan dikatakan Wayomer Elohim Naaseh Adam. Nah yang diciptakan Adam. Tapi kenapa di dalam selanjutnya itu ada penciptaan creating them, bahwa Tuhan menciptakan mereka by design in the image of God, yakni male and female. Nah ini udah diciptakan perempuan dan laki-laki nih. Semisal ini laki-laki teman-teman, ini perempuan. Sudah ada perempuan dan laki-laki. Dalam Kejadian 2 nomor 22 diciptakannya perempuan lagi. Di awal penciptaan manusia ada berapa perempuan yang diciptakan Tuhan? Ada nggak Kristen bisa jawab? Di sini dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Rusuk siapa itu? Masalahnya manusia itu, harusnya dari rusuk pria, rusuknya Adam. Tapi kan nggak ada tertulis itu rusuk Adam. Ntar aku cek original teksnya. Kejadian 2. Enggak, bukannya mereka itu penciptaan manusia itu dari keju dan susu ya, keju apa? Itu lain. Kenapa jadi kerusuk ini? Kan mereka menyangkal penciptaan Adam dari rusuk, penciptaan Hawa dari rusuk, tulang sulbi. Menyangkal kan? Tapi kok itu ada from ya? Adam, dari yang laki-laki. Adam di sini. Wajibin Elohim El Hasela Asher Lakoh min Adam. Ya dari Adam. Nah ini kita bisa pahami bahwa di permulaan ada 3 manusia yang diciptakan. Pertama Adam sama Anon ini yang belum kita ketahui perempuan itu siapa dalam Kejadian 1 nomor 27. Yang ketiga itu konon katanya Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam yang merujuk dalam Kejadian 2 nomor 22. Ngeri kan penciptaan mereka? Bingung. Berarti ada 2 perempuan dong di situ. Terus ya perempuan yang satu kawin sama siapa tuh? Nah ini masuk ke tema Pade ini. Ini baru masuk ke tema Pade. Nah kalau Hawa kan kawin sama Adam kalau di mereka. Nah ini perempuan ini kawinnya sama siapa? Poligami sama Adam. Jangan-jangan pihak ketiga ya yang merusak rumah tangga demi Adam. Ya poligami itu sama Adam juga. Oke. Berarti benar Pade di sini ya. Pade cerdas emang. Namanya sesuai ya, Bible berjalan ya. Jangan kan sama Bom-Bom. Tapi kemarin Bom-Bom nantang debat, tapi bukan ke Muslim sih, nantang debat ke si Edis. Ayo kita debat, bahas Bible, Alkitab katanya. Tapi mata tertutup, ditutup matanya. Edis nggak berani. Nggak berani Edis. Saya dengerin labnya dia kemarin. Edis nggak berani. Halo Wan Paul, Muslim Kristen. Kok di saya belum duduk ya? Udah di aneh udah. Yang Muslim jangan minta naik dulu teman-teman, nanti nggak ada diskusi loh. Mau nggak kalau nggak ada diskusi?
Nanti ribut lagi di bawah. Iya betul. Semua nabi itu dinistakan, direndahkan, dan dihujat sama Bible. Dihujat. Semuanya, semua nabi. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam menurut mereka itu manusia yang pembawa sial, pembawa kutuk, pembawa dosa. Di mereka ya. Gila gak? Sadis mereka ini. Nabi Daud dianggap pezina, dianggap wah pokoknya ngeri deh, ngeri banget. Itu isi Bible itu, isi ajaran mereka itu hujatan semuanya guys. Ngeri kawan. Ngori kali kawan. Ingat gak bahasa itu bahasa siapa? Ada yang tahu nggak bahasa siapa itu? Udah paham ya Gol, Adam poligami ya? Iya, poligami. Aku konsisten dari awal Adam poligami. Soalnya yang diciptakan pertama itu bukan Hawa. Bukan. Nah, sekarang kalau mereka masih ngeyel juga, tanyakan yang istrinya Kain itu anak siapa? Kejadian 4 ayat 17 coba dibuka Gol. Berapa? Kejadian 4:17. Ini musik orang benar-benar. Kejadian 4:17 coba. Oh, belum ku ini. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandung. Itu anak siapa? Menantunya disikat, istrinya disikat. Wah, sadis bener. Gila. Nah, itu istri siapa? Itu anak siapa itu? Kalau memang Adam cuma sama Hawa. Sementara waktu Kain habis membunuh Habel, dia kan pergi tuh. Dan pesannya itu kan tidak ada orang yang akan mencelakakan Kain. Berarti kan udah ada orang selain Adam dan Hawa kan? Coba Kejadian 4 itu diperhatikan dari atas itu, setelah Kain membunuh itu. Kejadian 4. Ini ayat 5 ke bawah. Bentar, Pia, selamat malam. Muslim apa Kristen Pia? Anu di Kejadian 4:13 coba. Dan seterusnya. Fadol, Pak Di. Hah? Silakan. Ya, di Kejadian 4:13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Tuh. Berarti udah ada orang enggak tuh? Kalau seperti itu pesan-pesannya tuh. Udah di Nod ini sudah ada perempuan yang menunggu Kain dan ternyata sudah dinikahkan. Ini kita nggak tahu loh pernikahan Kain sama yang ini istrinya. Nah, itu dia. Berarti kan Kain takut dibunuh orang. Kata Tuhan tidak, kamu tidak akan dibunuh. Lah berarti kan sudah ada orang lain. Dari mana Kain tahu kalau nggak ada orang lain kan? Kok dia bisa ngomong seperti itu? Betul. Nah, atau ada orang lain selain Adam, nah itu konsekuensinya seperti itu. Ya harus, orang Yahudi aja ngakuin kok. Ya berarti tadi itu yang benar, yang manusia raksasa itu. Kalau aku permintaannya 1 Gol.
Di Fadol. kejadian 38 nomor 1 sampai 9. Kejadian 38. Iya. Oke. Jadi kalau ada orang Kristen ngomong Adam cuma menciptakan laki-laki dan perempuan sepasang, bohong. Ya dengan alasan poligami itu Anjir, karena ini Adam Yehuda kawin sama Tamar ini. itu bohong itu. Mereka kan tidak poligami alasannya Tuhan itu hanya menciptakan sepasang laki satu perempuan satu laki-laki. Ternyata yang Ini diciptakan yang- dua. Ini ayat yang dikasih Bang Adi malah ayat coli. Onan. Coba baca dulu deh Gol. Kejadian pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam. Apa Bang? Bentar, Ya bentar. terus. Yang namanya Hira. Disitulah Yehuda melihat anak perempuan seorang Kan'an. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Nah ini tahu nggak Tamar ini? Selingkuhan Tamar Yehuda, ini menantunya. selingkuhannya Yehuda, menantunya sendiri dinikahin. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Bayangin, Er ini anaknya Yehuda. Er punya istri Tamar. Tamar dikawinin bapaknya ini. Nah ini yang menarik. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinilah dengan dia, sebab ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ini parah, Yehuda ngajarin Onan teman-teman untuk ngerebut istri kakaknya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Kenapa orang coli disebut onani asalnya ini? Orang yang pertama kali onani membuang maninya itu Onan. Oh ya. Iya. Segitu-segitunya ya. Setiap dia menghampiri istri kakaknya supaya kakaknya dia nggak mempunyai keturunan, supaya artinya tidak hamil gitu ya. Ya setiap begitu pas dia mau keluar gitu ya, buang di luar dia gitu. Itulah Onan. Tinggal ditambah i, jadinya apa kalau Onan tambah i? Ketik di bawah Onan tambah i apa? Onani otak. Kan coli. Jangan marah dong, ini kitabnya Yahudi loh, bukan kitab Anda. Jadi Oten jangan marah, ini kitabnya Yahudi. Itu Gol. Habis Adam poligami nanti Tuhan poligami Gol. Mau tahu Gimana, ayatnya gimana? Gol? Gimana gimana? Tuhan poligami mau tahu ayatnya? Tuhan poligami. Tahu harusnya. Tuhan Bapa. Oh Poligami. ya tahu. Bahkan tuh Tuhan merengek ketika istrinya cerai. Kan. Yesaya 54 coba kau baca dari ayat 1 sampai 5 coba. Oke, saya 54. Bersorak-soraklah hei si mandul. Kayaknya emang Tuhan poligami. Kamu akan punya apa? Yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai banyak anak. Nah di ayat 5 dikatakan suaminya adalah Tuhan semesta alam. Coba kau baca itu. Bersorak-sorak, wahai bla 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 dan lain sebagainya. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau.
Tuhan semesta alam namanya yang menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Nah tuh, Tuhan poligami janda-janda mandul tuh. Ada Tuhan nangis ditinggalin istrinya. Ada di Hosea berapa? Hosea 2 ya. Ibumu bukan istriku itu. Ya. Oh, itu. Ya. Hosea 2 ya. Nah ini nih. Adukanlah ibumu, adukanlah. Ngambek dia. Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dia jauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ngambek Itu dia. maksudnya itu zinanya dari buah dadanya apa yang Apa buah dadanya? Sundalnya di buah dada. Wow, aduh, di onan juga antara tuh. buah dadanya itu apa ya? Ini kan, Onan ini juga. kan kalau ini terjemahnya kurang tepat. Kalau kita lihat terjemahan yang lain. Maksudnya dicepet Ini dengan tuh buah dada awalnya gitu istrinya maksudnya atau Tuhan. gimana itu? Aduh. Gak tau lah. Aduh. Gimana? Di antara buah dada itu maksudnya dicepet dengan buah dada gitu maksudnya atau gimana itu? Pak De, jangan terlalu jujur Pak De. Ini banyak belum. Kalau orang dewasa udah paham lah itu. Ini kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil. Ini lisir, muslim apa Kristen lisir? Lisir. Lisir. Aduh. Terus ini ada musik dari siapa ya? Oh, si lisir berarti. Jangan keras-keras Pak Di gitu. Gini, moderator kalau mau naikin yang minta permintaan naik ya, biasakan lihat dulu profilnya. Lihat dulu profilnya, kalau dipastikan itu aliteng ya, oten, baru naikkan. Itu ya, dilihat dulu profilnya ya, moderator ya. Tuhan poligami. Gimana? Bentar, aku ambil makanan dulu. GoFood gue sampai. Ya udahlah, aku mau istirahat, nggak ada oten. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis nih oten nih, benar-benar habis nih. Selesai, punah semua guys. Teman-teman, oten punah guys. Berarti tugas kita belum selesai sih. Mereka di offline masih berkeliaran guys. Selama istilah-istilah Islam yang dicatut oleh mereka masih dipakai oleh mereka, kita terus berjuang guys. Nggak bakal berhenti kita berjuang ya. Kayaknya mereka ini mikir, semakin banyak, semakin sering mereka berdebat di sini, semakin banyak yang mualaf guys. Semakin banyak yang mualaf. Harusnya sih mereka udah pada sadar ya, harusnya ya. Tapi biarinlah. Cuma saya minta, suka berdoa ya. Saya suka minta nih, tolong sisain si Bom-Bom, Edis, Agatha, Ki Amak, si RK, si CP gitu ya. Jangan dulu mualaf, biarin mereka mati dengan kekafiran ya guys. Mati dengan kekafiran. Soalnya kalau mereka mualaf nanti kita nggak ada lawak-lawakan, nggak ada mainan di sini, nggak ada badut guys ya. Saya berdoa sama Allah, ya Allah ini sisain nih orang-orang ini, si Bom-Bom gitu ya, lumayan. Aduh nah. Ya sama si Lina Wijaya ya. Janganlah kalau orang-orang kayak gitu. Malu, kita malu. Intinya nggak ada badut aja, nggak ada yang bisa kita permainkan gitu ya. Neraka mubajir nggak mubajir juga sih. Udah ada terdahulu mereka itu yang udah jadi sumbu neraka itu. Udah cukup itu, nyala terus gitu. Ayo yang Oten, silakan. Oten, naik sini.
Sofiatul janda mentol. Wah ya itu. Pokoknya yang kayak gitu-gituan lah disisain ya. Kalau saya omongin semuanya panjang nanti sampai kiamat kurang 2 jam nanti saya sebutin terus nama-namanya. Jadi disingkat aja disingkat. Kayak tadi ya si siapa namanya? Sampai menyerah tuh si Juprai. Si Juprai sampai menyerah tadi. Udahlah saya turun aja kalau kayak gini. Tadinya dia mau mengajarkan saya, tapi endingnya dia yang menyerah, guys. Malahan sampai ngemis ke saya, sampai merajuk ke saya, tolong Kang Kian katanya, jangan ngebahas lagi Kristennya katanya. Kok kayak gitu? Nanti saya bikinin VT itu ya, saya download dulu perdebatan tadi saya sama si Juprai, saya bikinin VT itu lucu gitu. Dia mengakui kalau surganya itu cebol, pendek gitu ya, soalnya kelihatan dari bawah gitu. Tapi akhirnya dia mikir, gak mungkin juga ya surga kelihatan dari bawah. Itu terhalang ini katanya, awan-awan. Dan muridnya menyaksikan perjalanan Yesus menuju surga katanya. Tapi gak bisa memastikan, dia sampai gak ke tujuan, sampai gak ke surga. Nah saya bilang, jangan sampai salah Google Map. Kalau salah Google Map, nanti kesasar, bukan ke surga, malah ke neraka. Kesasar nanti. Soalnya apa? Ada tertulis di Daniel 7 pasal 9. Dia itu lagi duduk di kursi roda dengan nyala api kursi rodanya. Tuh. Nah, kita mikir, kalau ada api berarti di neraka dong. Nah, ini blunder lagi. Akhirnya direvisi tuh perkataan dia tuh. Jadi bukan LAI aja tukang ngerevisi. Debater Oten juga termasuk si Jupri ngerevisi mulutnya sendiri, ucapannya sendiri coba. Mulutnya direvisi coba. Pinter mereka itu bersilat lidahnya. Ya umat-umat Bani Paulus ya harus seperti itu teman-teman. Harus seperti itu. Jadi harus pintar bersilat lidah ya. Jadi bukan silat jurus, dia apa ya? Silatnya silat lidah. Kalau berantem itu nggak bisa mereka, silat lidah. Kalau kita kan silat itu pakai jurus ya, kalau mereka pakai lidah silatnya. Kacau emang mereka ini. Lama-lama emang bubar ini. Perpuluhan habis punah guys. Gimana menurut Bang Hadi perdebatan saya tadi sama si Juprai? Nah tidur loh. Ayo teman-teman Oten. Aduh emang benar-benar malam ini malam terakhir mereka. Kayak judul lagu Roma Irama, malam terakhir. Debat spektakuler. Kemarin siapa tuh si Pak Kopi, terus siapa lagi ya? Oh pendeta, ada sama pendeta itu saya bikinin PT tuh. Itu saya 2 jam loh debat sama pendeta itu. Awalnya kan saya pura-pura blow on ya, tapi endingnya akhirnya di pertengahan, ini kamu ini bukan mau belajar, kamu ini emang biasa mempelintir katanya. Pendeta apa itu ya? Saya lupa itu. Yang begitu Gurunda naik, Bang Juma naik, dia langsung kabur. Ini siapa ini yang naikin Bang Juma katanya. Langsung berubah mukanya guys. Berubah 180 derajat mukanya itu berubah loh. Begitu Bang Juma naik. Kata saya yang undang Bang Juma naik. Oke, mau diskusi? Oke. Kabur, hilang. Main sulap langsung. Jurus penghilangnya langsung keluar. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Kenapa pendeta-pendeta ini takut banget sama Bang Juma, padahal dia seorang pendeta loh. Seorang pendeta loh. Kenapa harus takut sama Bang Juma? Kan Bang Juma ini nggak punya jabatan. Pendeta bukan, pastor bukan. Itu kan termasuk ke jemaat biasa ya, termasuk ke jemaat biasa. Kenapa harus takut? Dia kan seorang pendeta yang katanya sih lulusan tolologi, lulusan apa ya? Tolologi ya lulusannya itu. Kenapa harus takut? Padahal jangan takut.
Waktunya dia untuk memberitakan kebenaran kalau ada kebenaran di agamanya. Itu pun kalau ada ya, bukan ada kebenaran kalau ada. Nah, nanti bisa terlihat ada yang benar atau enggaknya setelah diskusi, setelah debat, baru itu terbuka kan, terbukti benar apa salah gitu kan. Tapi jamin salah sih. Ya, Dona Prayoga ini apa nih? Dona Prayoga, selamat malam. Dona, kenapa kau diam aja? Dona, Kungkal. yuk, Muslim apa Kristen? Nyimak aja kan. Nyimak aja kan. Muslim apa Kristen bang? Muslim. Oh Muslim. Ya ada yang mau disampaikan nggak bang? Enggak ada apa. Nyimak aja bang. Oh siap. Makasih ya bang Dona ya. Ya bang. Sehat selalu bang Dona. Amin. Amin. Jangan lupa pura-pura bahagia ya bang Dona ya. Ayo buat teman-teman Oten silahkan naik. Saya pengen banget dapetin teman-teman Oten ini yang cerdas ya. Yuk, yang bisa diskusi, yang bisa ngalahin Bang Juma, ya buat teman-teman Oten, mau pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit buhay nggak apa-apa. Yang bisa ngalahin debat Bang Juma malam ini, ya kalian bisa ngalahin Bang Juma nih. Saya kasih paus 100 ekor. Sumpah saya nggak pernah bohong. Orang ganteng itu dilarang ngebohong. NY, selamat malam NY. Waalaikumsalam. Selamat malam. NY, selamat malam. NY. Yeah. Yang naik itu yang Kristen aja ya, yang mau diskusi, yang mau dialog, jangan menghujat ya. Ini saya jamin nih, sebentar lagi pada naik nih. Biasanya jam 2 itu mereka bejibun tuh, pada minta naik kan. Mungkin tap-tap layarnya kurang kenceng guys. Ayo dikencengin aja ya. Kita bahas ini nih, dosa apa yang Yesus tebus. Ini sebenarnya tema keren. Tema ini sederhana, lancip ya. Tema ini simple. Bisalah banyak ayatnya, berjibun ayatnya itu di Bible itu. Kalau mau dijelasinnya, silahkan. Kalau nggak bisa, nanti saya bantu ayatnya ya. Apalagi buat pendeta, saya dengan senang hati ngebantu ayat buat kalian ya. Jangan kayak di gereja cuma 1 ayat, 2 ayat disampaikan kepada jemaat, habis itu nerima perpuluhan banyak. Ayatnya dipilihin tuh, diambil yang bagus-bagusnya, Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 14, itu terus. Gitu. Nggak ada perkembangan. Coba kalau dibahas Amsal atau Yezekiel, itu bisa nanti kayak gitu tuh semua tuh jemaatnya tuh. Mukanya langsung beda gitu. Waduh. Mana si Jupri? Udah pada nggak ada si Jupri di sana? Jup, naik lagi Jup. Wah seru nih kalau ada si Jupri nih. Kita hadu-hadu lagi Jup. Saya janji Jup. Pak Jupri, kalau pertanyaan tadi bisa terjawab sama Pak Jupri, saya dengan ikhlas, dengan legowo, dengan besar hati akan meninggalkan APII. Kalau Pak Jupri bisa ngejawab pertanyaan tadi saya itu. Beneran, serius saya, nggak bohong. Saya tinggalkan APII. Saya nggak pernah bohong orangnya. Masalahnya kan ada ayatnya, orang ganteng nggak boleh bohong. Ada itu. Cari itu di Kejadian, Keluaran,
keluarin, kebakaran, keguguran gitu, sampai apa aja bebas, terserah kalian. Kalau kalah Akang dikalat belum tuh, itu mah nantilah, nyari dulu. Tenang aja itu. Mr. Kampret. Halo Mr. Kampret. Mr. Kampret. Malam Mr. Kampret. Mr. Kampret. Mr. Kampret, selamat malam. Emang kampret naik ke atas jadi berhala. Aduh. Kampret. Naik ke jadi berhala kampret. Ini si master teologi sok-sokan nantang-nantang Bang Juma debat. Kita buka tema katanya. Judulnya itu, temanya itu, siapakah itu Yesus? Temanya ya. Ini emang kata Bang Juma benar. Ini mirip Paulus ya pertanyaannya. Itu bukan si Mandru itu si Mandru yang biasa. Ya, Dina, selamat malam Dina. Ini dia ngorok ya kayaknya. Ini kok moderator nggak ada yang ngekick sih. Oh, si ini yang ngorok mah Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina, tamparan saja dah Dina, selamat malam Dina. Menurut saudari Olan, apakah semua iman yang ada di setiap agama itu betul? Ya betul. Berarti iman Islam betul? Ya. Jujur, iman Islam betul. Iman Hindu? Iman Hindu betul nggak? Ya gitu Bu. Iman seseorang itu ya benar. Berarti Hindu benar, Buddha juga benar. Ya semua agama itu benar. Berarti Tuhan itu banyak. Iya. Iyalah. Kalau kami Islam tidak. Yang paling benar adalah Islam. Iman di luar Islam itu buta. Kami percaya diri dengan iman kami. Karena kami meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa kami meyakini sebuah kebenaran? Karena iman kami berlandaskan akal. Jadi tidak semua iman itu benar. Iman Kristen tidak benar. Iman Hindu tidak benar. Iman Buddha tidak benar. Iman yang benar hanya Islam. Kenapa demikian? Karena hanya iman Islam yang berselaras dengan akal pikiran sehat. Tapi orang Kristen mengatakan imannya betul. Ya, orang Hindu juga mengatakan imannya betul. Ya, orang Buddha juga mengatakan imannya betul. Ya, kenapa demikian? Karena mereka menanggalkan akal. Mereka hanya berdasarkan percaya saja, yakini saja. Selesai. Tetapi, sebagai manusia yang diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, dipersenjatai oleh Allah berupa chip perekam. Apa itu akal? Inilah yang membedakan kita. Contoh misalnya, kita ke pasar nih, beli ikan atau beli baju atau apapun itu, yang kita pakai untuk memilih mana yang terbaik adalah akal, bukan perasaan. Dirabalah ikan itu, oh ini kayaknya rasanya bagus, ini bagus. Bukan perasaan itu yang kita pakai. Begitu juga pakaian. Ketika kita memilih pakaian, yang kita pilih adalah sesuai dengan akal. Ini cocok dengan saya, kulit saya putih, hidung saya mancung, tingginya saya sekian, ini yang cocok. Apa yang kita pakai? Mengukur itu akal. Begitu kita masuk sekolah,
ketika ada orang, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Sekarang kita lihat ketika Kristen ini lebih dulu daripada Islam, tolak ukurnya kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Hal yang menarik di sini terletak pada benang merah di mana murid dan juga Yesus dan juga ahli Taurat dan juga keadaan, situasi, kondisi, keberagamaan masa Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Di dalam uraian Matius 23, di situ Yesus menekankan ahli Taurat, orang Farisi kemudian itu telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap perkataan yang mereka katakan, tetapi jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Pertanyaannya, memang kenapa dengan perbuatannya? Perbuatannya itu dengan mulutnya mereka berkata tentang Taurat. Tapi kemudian mereka tidak mempraktekkannya. Yesus sudah mencanangkan, sudah menjelaskan, jangan kamu mengikuti manusia yang mulutnya berbicara Taurat, tetapi dia tidak mempraktekkan isi Taurat. Pesan beliau, jangan kamu mengikuti ahli Taurat yang hanya berbicara tentang hukum Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan hukum Tuhan tersebut. Jangan. Nah sekarang, tolak ukurnya, hidup keberagamaan yang tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti harus di neraka sebab tidak masuk surga. Cerminan agama Kristen hari ini, apakah lebih baik dari ahli Taurat? Dari aspek mananya yang kemudian bisa kita menilai? Sedangkan Yesusnya menekankan jangan kau mengikuti ahli Taurat yang berbicara tentang hukum Tuhan, tetapi mereka tidak menjalankan. Yang lebih baik dari ahli Taurat adalah syarat dengan aturan dan terrealisasi dalam rutinitas ritual keagamaan, syarat dengan hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan perintah dan larangan yang kemudian teraplikasi dalam rutinitas kehidupan keberagamaan. Kita diperhadapkan dua kandidat. Yang pertama adalah Kristen, yang kedua adalah Islam. Siapa yang lebih baik dari ahli Taurat? Dari aspek buah yang dibawa oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Buah pertama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Tauhid. Itu buah yang pertama. Bagaimana kemudian Bani Israel dilarang, sungguh-sungguh dilarang untuk kemudian menduakan atau melakukan kesyirikan, menyembah selain daripada Tuhan yang datang menyatakan kepada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua, percaya kepada setiap Mesias, percaya kepada setiap nabi yang diutus oleh Eloah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub kepada manusia. Beriman kepada nabi-nabi dan beriman kepada para rasul. Ini kerangka yang kedua. Maka aspek agama yang lebih baik dari ahli Taurat harus kemudian menjadi pilar keagamaan. Tauhid, iman kepada Tuhan yang esa,
beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu yang ketiga adalah kitab suci. Apabila kita melihat dari aspek ini, hari ini kita pasti akan menerima pesan bahwasanya dunia telah menghadirkan debat lintas agama Islam Kristen. Sebagian dari materi tersebut adalah bagaimana keotentikan kemudian kitab yang dijadikan sebagai landasan di dalam berdialog, berdiskusi, atau kemudian berdebat. Kita melihat saudara-saudara kita dari Kristen, tak ada satupun yang mampu kemudian menunjukkan jati diri sebagai seorang Kristen yang mampu menghafal Bible. Tak ada satupun saudara-saudara kita Kristen yang kemudian bisa memberikan data akurat validasi, kemudian legitimasi, pengesahan, dan keabsahan dari sang sumber, baik Nabi Musa, Nabi Daud, ataupun Yesus terhadap penulis-penulis Bible. Tak ada satupun di orang-orang Kristen yang menjaga kemudian tangga sanad penyampaian dari lisan Yesus sebagai sang sumber kepada penerima, kepada penyalin, kepada penulis, kemudian penyalin, dan yang kemudian menyebarkan atau yang mencetak. Tangga sanad itu tidak pernah kita temukan di dalam agama Kristen. Ini tiga pilar ini, tiga-tiganya sudah gugur. Kemudian yang keempat adalah implementasi rutinitas ibadah. Saya ngambil contoh ketika kemudian dalam Al-Quranul Karim dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Umat Islam diperintahkan kemudian untuk ibadah, di antaranya sholat Jumat. Tuntunannya, uraiannya, kemudian jelas terekam di dalam Al-Quranul Karim dan tak pernah berubah. Sedangkan kalau kita melihat saudara kita Kristen, mereka beribadah hari Minggu, itu tak ada perintah. Ini pilar yang keempat, mereka juga gugur. Yang kelima, tokoh yang membawa agama. Islam dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutnya ketika menerima kemudian pemberitaan dari Ruhul Kudus, beliau menghafalkan dan menyampaikan. Waman azlamu mimman istara al katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jelas, terukur, tervalidasi. Islam disebut oleh pembawa risalah. Bagaimana dengan Kristen? Rupa-rupanya Kristen tidak memiliki kemudian validasi, legitimasi, sekedar untuk penyebutan tidak ada, apatah lagi cakupan daripada rangkaian kekristenan itu sendiri. 5 pilar gugur. Kemudian yang terakhir, eksistensi ibadah yang diberlakukan agama Islam itu berkesesuaian dengan yang dicontohkan oleh sang pembawa risalah. Nabi Muhammad mensyariatkan, Nabi Muhammad memutuskan, Nabi Muhammad menyetujui, Nabi Muhammad menekankan, Nabi Muhammad menegaskan perintah, larangan di dalam risalah kenabiannya terhadap umatnya, dan itu kemudian terrealisasi secara menyeluruh ke seluruh penjuru bumi oleh umatnya
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dikurangi, tanpa ditambahi. Bagaimana dengan Kristen? Apakah cerminan perilaku kehidupan keberagamaan saudara-saudara Kristen dari hari Senin sampai hari Ahad, Ahad tembus Senin, Senin sampai ke Senin kembali, itu selaras dengan kehidupan Yesus pada saat Yesus melakukan secara lisan, secara niat, secara lisan, secara perbuatan ajaran atau misi kedatangannya di tengah-tengah Bani Israel? Nonsen, kita tidak menemukan sedikit pun adanya kesimpulan bahwa Yesus telah mempraktekkan ajaran kekristenan. Sama sekali tidak. Bahkan kekristenan bertolak belakang dengan teori praktek daripada ajaran risalah kedatangan Yesus di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ada banyak uraian yang bisa kemudian kita jadikan sebagai patokan untuk menilai. Karena kita berakal, maka beruntunglah kita makhluk ini karena kita mampu memberi warna. Artinya kita mampu kemudian menilai mana yang hak, mana yang batil. Banyak, namun yang terakhir cukup kepada terjemah atau original text daripada kitab suci itu sendiri. Ketika berbicara mengenai original text, artinya bahasa yang digunakan secara lisan oleh sang pembawa firman, itu terjaga sampai sekarang. Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Sampai hari ini, kitab suci yang dibawa oleh beliau masih menggunakan bahasa Arab. Dihafalkan, dilisankan, dituliskan, dan itu terjadi sudah 1400 tahun silam. Lalu bagaimana dengan agama Kristen yang kita temukan hari ini, yang digunakan sebagai senjata congor, digunakan untuk kemudian membantah apa yang ada pada pengajaran Yesus? Terjemah. Kita mengingat kejadian semalam ketika ada dialog antara saya sendiri sebagai narasumber Islam dengan saudara-saudara kita Kristen. Ada beberapa orang yang berbicara tentang perintah cukup satu istri. Betapa menyedihkan. Ternyata ketika dia menunjukkan data terakhir, di situ tidak ada kata istri dan di situ tidak ada kata perempuan. Artinya bahwa jangankan original teksnya, terjemahannya pun sudah keliru. Kenapa keliru? Karena ketika kita kemudian mencoba untuk kembali kepada original teks kitab mereka bahasa Yunani, rupa-rupanya bahasa Yunaninya jauh kemudian terjemahan meninggalkan sumber. Nah, kalau tolak ukurnya akal, untuk kemudian dikatakan agama itu lebih baik dari ahli Taurat, agama Kristen ini mau kemana arahnya? Konsep Tuhan tidak bisa mengalahkan konsep Tuhan Yahudi. Hari ibadahnya tidak bisa mengalahkan kemudian hari ibadahnya orang Yahudi. Caranya ibadah tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Kitab sucinya tidak bisa mengalahkan orang Yahudi. Rasul-rasulnya tidak bisa mengalahkan orang Yahudi, ahli Taurat. Lalu senjata apa yang kemudian bisa meloloskan mereka menurut standarisasi Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk surga. Apa yang akan menjadi senjata pamungkas orang-orang Kristen untuk meloloskan agamanya dan penganutnya kemudian dalam hal ini penganutnya untuk masuk surga? Sedangkan item demi item tidak ada sedikit pun dari kekristenan ini yang lebih baik dari ahli Taurat itu sendiri. Bandingkan dengan Islam.
aspek manapun Islam tetap menang. Menang dia. Islam tetap unggul. Gak bisa dikalahkan Islam itu. Dari aspek manapun. Jadi ketika ucapan Yesus ini sebagai landasan untuk bagaimana menilai sebuah keyakinan lebih baik atau tidaknya, maka Islamlah jagonya. Karena Halo Islam, kuasa gelap. Karena segala sesuatu yang ada pada Islam itu jauh lebih baik daripada implementasi aplikasi atau apapun yang termaktub kepada agama-agama sebelum Islam. Nah, kita berbicara mengenai hal yang terakhir, yaitu adanya kuasa gelap yang bekerja di antara dua agama ini. Ketika Surat kemudian Al-Jin itu ketika surat kemudian kita Al-Jin. berbicara tentang ketika kita kemudian berbicara tentang sebuah agama, maka jika agama itu tidak berdasarkan dari Tuhan, berarti agama itu berasal dari kuasa kegelapan. Islam ketika ditanya hal tentang ibadah, hal tentang ketuhanan, semua bersumber. Sumbernya itu adalah Rohul Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya terang benderang apapun yang ada di dalam ajaran agama Islam itu. Berbeda dengan agama Kristen. Berbicara mengenai ketuhanan, tak ada kemudian hal jelas di situ. Dikatakan Tuhannya satu, tapi ada tiga. Dikatakan Tuhannya bukan anak manusia dan bukan manusia, tapi anak Maria. Dikatakan Tuhan itu maha hidup, tapi dia jadi mayat. Jadi tidak ada aspek terang yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam beragama. Semua yang ada pada diri agama Kristen itu gelap. Gelap. Apa yang mau kita ukur kira-kira mengenai ketuhanan? Gelap sama sekali. Tak ada perintah untuk menuhankan sosok yang keluar dari kubur, itu tak ada perintah. Untuk kemudian mengimani kitab yang mereka katakan kitab suci, juga tak ada perintah untuk mengimani kitab-kitab itu. Jadi kenapa bisa sesempurna itu, seapik itu kemudian agama Kristen? Yaitu tadi, karena dia berasal dari sang penguasa gelap. Sang penguasa gelap lah yang mengatur itu semua, sehingga nampak agama Kristen itu terlihat bisa bersanding dengan agama-agama yang lain. Sayang sekali orang yang paham tentang kekristenan tidak akan tertipu dengan tampilan yang baik. Kenapa? Karena itu hanya tampilan casing aja. Sebenarnya di dalamnya tak ada sedikit pun kebenaran. Oke, saya tanggapin, cuma ada rem dikit ya, ada rem ya. Jadi gini, kuasa gelap itu, bos, Juma, ya. Kau dengar nggak? Dengar. Iya, jadi gini, biar kau tahu, kuasa gelap itu nyomot namanya kisah-kisah abad pertama, abad ke-7 itu, Sok Maha Tahu itu, jangan nyomot-nyomot. Biar saya mualaf, kau terangkan ayat kursi, ayat Al-Maryam atau Al-Baqarah atau apapun. Kalau berkuasa aja laknat, mempan, gas. Coba dites sama umatnya aja nggak mempan. Kamu itu ngecapruk kemana kesana kemari kau. Komplotan Al-Jin itu nggak mempan, bos, sama kuasa kebenaran. Ya, biar kau tahu siapa yang mempan, aja laknat atau santet. Kau itu ngecapruk, nyomot-nyomot kau. Kalau tes langsung, kalau ada yang mempan, ngualap saya. Sudah? Udah. Oke. Jadi berbicara mengenai kuasa kegelapan, Yesus berbicara di dalam Lukas 22 nomor nyamot-nyamot nggak boleh, bos, malu. Di situ Yesusnya berkata bahwa ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin menangkap dia, itulah awal kuasa kegelapan. Itu dalil. Firman Lukas 22 dan juga data nomor 53.
Nah, siapa yang keluar dari kubur? Ternyata yang keluar dari kubur ini adalah penguasa langit dan bumi. Sedangkan kalau kita melihat data di Bible, penguasa itu baik di langit maupun di bumi itu adalah iblis. Kita lihat di dalam data 1 Yohanes 5 nomor 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa seluruh bumi. Berarti benar perkataan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30, bahwasanya sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari lubang kubur. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti kuasa kegelapan itu bekerja pada agama Kristen. Silakan. Ayo Mandro, dibuka mute-nya. Iya, yang cerdas ya, yang cerdas jangan menghujat ya. Iya, saya tanggapin ya, Bang Juma. Kalau kau sok maha tahu kuasa gelap yang ini, namanya kuasa kebenaran itu ama umatnya aja gak mempan ya. Namanya Tuhan negeri Mekah ama komplotan aljin gak mempan ama umat Kristus ya. Siapa yang mempan ajab laknat santet pun gak ada yang mempan ama umat Kristus. Kau tes, kau cari tahu ya. Biar kau tahu, kau nyomot-nyomot terus maha tahu. Abad ke-7 kau itu tahu diri. Ya. Itu jangan sok nyomot-nyomot kau. Semua kau comot-comot, kau buka Quranmu biar saya mualaf. Kalau kau berkuasa, saya kalau mempan ayo gas. Gitu aja langsung to the point. Itu udah. Oke. Jadi ketika ada makhluk keluar dari kubur yang menjadi Tuhannya Kristen hari ini terdata sebagai nubuah pernyataan di dalam Bible itu sendiri, maka kisah-kisah umat Islam ini tidak akan mungkin kemudian mau untuk menyembah atau menjadi pengikut makhluk kuburan yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Data yang saya sajikan tadi 1 Yohanes 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Jadi seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi yang berkuasa atas dunia ini adalah iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Kemudian kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan langit atau angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi jangan nyemot-nyemot Bang Juma, jangan. Efesus 2 nomor 2 mengatakan penguasa angkasa atau langit itu adalah iblis, dan kemudian 1 Yohanes 5:19 penguasa dunia itu juga adalah iblis. Jadi yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu adalah penguasa angkasa, penguasa langit, dan juga penguasa dunia. Siapa dia? Iblis. Berarti dengan kata lain, yang disembah oleh saudara kita Kristen itu adalah sibilisisis laknatullah alai. Silakan. Ngaca berkuasa gelap itu nyemot-nyemot bos. Kau itu nggak tahu diri. Nyemot-nyemot itu nggak ada malunya. Malu ya, harusnya malu. Istilahnya kau buka Al-Quranmu yang kau buka biar kita yakin kebenaranmu berpamungkas gitu harusnya, biar saya bermualaf ya. Kau nyemot-nyemot gak paham main kan aja gas, coba aja plaknat, saya bilang to the point. Ngapain kau dicek ketuhanan? Gak usah umatnya aja gak mempan, aja plaknat gak mempan ya. Kau sok atau sok paling keras kau. Oke. Jadi laknat itu kutuk. Sebelum Anda kemudian melakukan sayembara
untuk saling mengutuk atau saling melaknat. Sosok yang kamu sembah itu adalah makhluk yang dilaknat. Galatia 3 nomor 13. Terlaknatlah Kristus yang mati di atas salib oleh karena hukum Taurat dengan jalan laknat. Sebab ada tertulis, terlaknatlah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi bagaimana mungkin Anda mau melaknat orang-orang Islam sedangkan sembahanmu itu adalah makhluk yang dilaknat. Kutuk itu laknat. Jadi ketika Anda menyembah kepada makhluk yang dikutuk atau yang terlaknat atau yang dilaknat kemudian, maka dari situ Anda sudah kalah. Ketika makhluk yang dilaknat ini, yang dikutuk ini keluar pada hari Minggu dari kubur, Anda menyembahnya. Berarti Anda menyembah makhluk yang dilaknat oleh Tuhan. Ya, sebelum Anda kemudian mengatakan hal ini, harusnya Anda mikir bahwa Anda itu penyembah makhluk kuburan yang dilaknat Tuhan, sehingga dia harus mati di atas pohon. Sekali lagi, saya kasih pesan kepada saudara yang keluar pada hari Minggu berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu adalah sibilisisis. Karena penguasa langit dalam hal ini angkasa, di Efesus 2 nomor 2 itu adalah iblis. Dan penguasa bumi 1 Yohanes 5:19 itu juga adalah iblis. Berarti Anda ini adalah penyembah setan. Wajarlah kemudian ketika Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, yang orang kafir sembah adalah iblis yang durhaka. Kau muter-muter, bos. Udah jelas kuasa kebenaran itu enggak mempan, apalagi umatnya aja gak mempan. Kau terlampau nyemot-nyemot. Diskusi aja, Mandro. Bisa nggak diskusi? Bisa nggak diskusi? Ini kan diskusi, coy. Ya tapi lu ngomongnya nggak bener. Diskusi aja, dijawab aja pertanyaan. Ini saya aja di mute, kok saya di mute, kok udah ya, santai. Diskusi yang benar. Ini Bang Alek ini Muslim apa Kristen, Bang Alek? Kalau nggak bisa diskusi, mending turun aja, Mandro. Ini udah malam loh, jangan teriak-teriak kayak gitu. Kalau mau diskusi, ayo. Iya, saya tanggapin doang. Kan dia nyomot-nyomot terus. Juma ini Saudara, kan nyomot kitab-kitab terus. Sudah berapa lama kita kenal di grup WA? Hah? Berapa lama sudah kita tinggalkan grup WA? Ya nggak tahu. Kau masih ingat waktu kita masih di grup WA? Nggak tahu, saya nggak ingat. Kamu nggak ingat? Nggak ingat saya. Ketika kamu ketahuan melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Waduh, hoak mana lagi dihalalkan, bos. Hoak itu jangan dihalalkan, kalau terbukti langsung melaporkan, dieksekusi. Kamu lupa dengan nyamar seperti ini, kamu tidak akan lolos dari kuping saya. Bos, jihad salal itu pasti, jihad salal itu tahu nggak? Pasti ditandain kan, makanya muka saya kan udah saya ganti nih. Kan ini juga Kian Santang juga tahu nih. Sekarang saya mau tanya samamu, kapan kamu murtad? Saya murtad, bos. Udah lama. Udah lama. Terus ketika kamu murtad, kau masih ingat ketika kamu mengaku sebagai orang Yahudi? Saya bukan orang Yahudi, orang NKRI, saya bayar pajak. Kamu pernah mengaku dari keturunan Yahudi. Hoak lagi kamu maju. Hoak lagi. Jangan bersikeras. Hoak lagi. Bang Juma itu punya ini. Cintamu yang ditolak sama Tata itu gimana? Kamu lupa? Macapruk, jangan Bang Juma. Enggak, aku tanya sama kamu. Cintamu yang ditolak sama Tata itu gimana? Tuh, sekian Santang tuh tahu tuh cinta saya tuh. Dasar lu gelo. Lu gelo itu. Kian Santang tahu, jadi jangan sok Kian Santang lu kalau gak push up kau. Ya. Sadarlah, Margo.
nggak usah ngaku-ngaku Yahudi. Aing erek mualaf tapi nu balik mempanna mana nu mentan kuasa gelap aljin atau komplotan mana ya yang berkuasa yang bisa ini ngehancurkan kuasa kebenaran eta dihancurkan coba. Kamu tahu nggak? Iblis itu luar biasa loh. Aduh. Iblis itu luar biasa. Udah jelas. Dia menang melawan Tuhanmu. Iya, dia menang, makanya ditumpahkan untuk menebus dosa, makanya dia disalib. Firman itu jadi manusia datang untuk mati. Jadi iblis mempersembahkan Tuhanmu sebagai tumbal di atas tiang salib. Bukti bahwa iblis itu berkuasa atas Tuhanmu. Iya, tapi bukan di pohon kurma, Marem. Di pohon kurma nggak ada yang ngakuin, di sana yang ngakuin. Oh, di pohon tomat kek. Yang pasti iblis pohon kurma berhasil. Itu nggak ada yang ngakuin, bos. Saudara, iblis berhasil menjadikan Tuhanmu sebagai tumbal untuk kalian orang-orang di luar Yahudi. Iya, tapi kan Maryam pohon kurma nggak ada yang ngakuin kan? Tak Siapa masalah. yang pohon kurma yang ngakuin? Tak masalah. Itu iman kami, tak masalah. Sekarang permasalahannya iblis. Kalau masalah hoak itu, kalau hoak nggak bisa diterima, bos. Kalau hoak. Jadi kamu mengakui bahwa Tuhanmu itu korban dari keganasan iblis. Itu berarti hoak, bos. Nah, kutanya dulu samamu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Tuhanmu itu mati dibunuh oleh rekayasa dia iblis. merayakan kematiannya, makanya ada Paskah, bukan, makanya ada catatannya di kalender. Bukan. Hari di Bukan itu. Kurma nggak ada catatannya. Bukan itu. Artinya Tuhanmu itu mati karena iblis. Dia mati datang dan untuk mati menebus kutuk dosa. Iya, tapi kematiannya itu atas prakarsa iblis, betul? Nggak ada prakarsa iblis, itu mah komplotan aljin sok maha tahu. Nah, itulah jin-jin itu yang merasuki kemudian Yudas. Aljin, itu sok maha tahu, nggak ada surat di Alkitab aljin. Sampai pada akhirnya kemudian Tuhanmu mati oleh karena upaya iblis untuk membunuhnya, betul? Nggak ada surat aljin di Injil, di Alkitab itu nggak ada. Tidak berbicara mengenai surat aljin ya. Nggak ada surat aljin itu nggak dilibatkan. Tapi buktinya Tuhanmu mati karena komplotan iblis. Sok maha tahu lu, cuma abad ke-7. Bagaimana? Masih ada lagi korbanmu baru-baru ini? Bukan korban, nggak ada. Loh, tapi kau suka curi ayam? Aduh, si Kian Santang yang lebih paham ke saya. Tetanggamu laporan sama aku, si Manru itu dari sejak dia dicerai sama bini, sampai hari ini masih aja selalu situ, Bang Juma. maling. Aduh, kayak artis aja saya sampai keluarnya. Iya dong, tahu. Sampai sekarang masih sering curi ayam. Ini Bang Juma beneran, ini. Saya tempat curhat dulu. Iya. Waduh, saya mah bukan siapa-siapa tuh Bang Juma. Bukan, saya mah kafirun. Tempat curhatmu dulu. Ketika kamu kafirun, Bang Juma. Digebukin kemudian satu kompleks gara-gara curi ayam. Masa kamu lupa? Aduh, hoak mana dihalalkan lagi Bang Juma. Dasarnya nggak ada. Jangan isu-isu kayak gitu nggak usah diperbesar. Teman lama, malu dia. Tanya kan harus buktikan. Bang Juma, kita kan profesional itu. Gimana mau dibuktikan? Kredibilitas kita itu, integritas kita itu tingkat tinggi Bang Juma. Hati-hati. Tunggu. Kau masih ingat gak cewek teman kita yang bernama Maria itu? Aduh, kemana lagi nih? Maria, pasti kau ingat ada Maria, kemudian siapa? Tata, kemudian ada lagi satu masih ada dua. Itu mah beda abad, Bang Juma. Saya beda abad. Enggak dong. Malu dia. Meninggal itu Maria. Meninggal itu yang bernama Maria.
Iya, beda itu mah. Jadi Kian Santang ini coba ini dulu Bang Juma biar ini hostnya ini Kian Santang bukan hostnya? Bukan. Oh, bukannya. Kau memang dari dulu kau aneh memang kau dari dulu. Udah berapa kali ku nasihati, jangan suka curi ayam, jangan suka curi ayam. Masih juga kau lakukan sampai sekarang. Masih ingat Ali Musa nggak, teman kita? Kenapa sih Bang Juma? Kita kan ini masa aduh. Pak Desugi masih ingat kita kan? Tinggi Bang Juma, kalau hoax itu nggak usah dikeras kepalakan, ya. Pak Desugi masih ingat Pak Desugi? Iya masih. Ali Musa? Masih. Kalau ini siapa? Teman kita Andre yang di Kalimantan yang meninggal itu. Siapa namanya ini? Nggak tahu. Palu Pesi siapa namanya? Nggak tahu saya. Soalnya Kian Santang saya. Kamu tuh. Kian Santang tuh baju jaket hitam tuh dia kata. Sekarang kamu sudah pakai kacamata atau belum? Saya ini sih belum sih. Masih pede juga kau, pantasan kau pakai bukan foto profilmu lagi. Iya, saya banyak yang itu kemarin grupnya Jihadis Halal mau itu katanya apa? Ngeri makanya mau nyari rumah saya, mau dirudal semua saya. Dari dulu kau memang musuh di mana-mana kau itu. Perempuan ya, musuhmu, tetangga ya, musuhmu. Jihadis Halal kan dianggap halal. Kalau saya kan namanya kebenaran itu pasti ada pembela. Gitu, persisnya kan ada Yesus Kristus kan. Dari dulu kayak gini aja terus hidup lo, nggak pernah normal. Normal Bang, makanya saya ngaku Yahudi, ngaku Islam. Sekarang kau sekte apa lagi? Aduh, nggak perlu ngaku Bang. Saya bayar pajak Bang, ngapain ngaku-ngaku? Sekarang apa? Protestan? Udah jelas saya mah apa? Ya Protestan, ya mau Katolik, pokoknya jalan kebenaran itu Yesus Kristus aja. Dalam satu hari dia pindah agama sampai 4 kali orang ini. Aduh, jangan hambur-hamburkan hoak Bang. Jangan asal bunyi itu jangan integritas itu tuh tinggi. Harga ya. Kau kemana aja bertahun-tahun kok baru muncul? Di bawah kita tuh tinggi Bang. Siapa yang enggak ini? Aku tanya dulu, kemana aja bertahun-tahun? Urusan saya dengan keluarga saya bertahun-tahun. Iya, kemana aja kamu? Loh, bukannya udah cerai lu diusir sama Bandung. istri? Saya kadang di Bandung. Enggak, bukannya udah cerai diusir sama istri kemarin? Iya, itu mas saya mau nyari janda lagi, ada janda. Ini diusir Guluna sama bininya. Dia ini paling usil gangguin orang ini dari zaman WA. Saya mau poligami, nggak ada poligaminya. Oh, poligami sama kambing. Poligami kalau ada hajah 1, hajah 2 saya poligami, nggak apa-apa saya mualaf. Dari dulu kayak gitu. Banyak teman-teman saya, kalau kau mau jadi mualaf, kotanya saya yang tercantik, terkaya saya siapkan. Itu pengorbanan teman saya. Kau banyak ngomong Juma. Gimana sih? Teman-teman saya aktivis banyak. Saya siapkan janda-janda yang berduit, sakit hati dia, istrinya selingkuh sama pendeta. Urusan aing eta mah meong marah kan? Tahu kan? Dan itu memang kata-kata dia yang paling sering diucapkan di WA dulu kalau VN itu meong. Kau ini. Ya udahlah. Saya ini ya kalau memang malu udah lagi ya. Istrinya selingkuh sama pendeta udah gak ada endingnya lagi ya. Aduh, lucu. Kian Santang ini kalau lawan saya ini seru nih. Udahlah. Ini maki-maki kalau nggak nyanyi dia mah. Kalau nggak maki-maki nyanyi sama saya. udah sadar lah Mandro, sadar. Mandro. Namanya dia bukan Mandro, itu nama baru. Namanya nama Muslim dulu. Tahu aja lo, Bang Juma, masuk mata. Udah pakai nama Hasan dia udah.
Hasan dia Kenapa? terkenal. Hasan, nama terkenalnya Hasan dulu. Aduh, gak capek. Bukan. Ampun, aing mah. Bukan. Hasan Hok mana lagi kau halalkan, kurang ajar. Begitu dulu gayanya, dari dulu kayak gitu. Dari gitu. Kurang ajar si Hasan itu kejaksaan tinggi, kurang ajar. Dari dulu. Dari dulu gayanya kayak gini. Dia pernah curhat gini sama aku. Bang, semua orang semua pada benci sama aku. Please, tolong aku bang. Kenapa rupanya? Gara-gara video dia coli dia kirim kemana-mana. Terus itu ceweknya, entah kenapa dibongkar rahasianya. Mampus. Menghilang dia bertahun-tahun baru muncul lagi. Orang rusak ini. Masa sih? Dongok. Yang mana sih? Aduh, lupa saya. Pura-pura bego. Udahlah, kembali ke tema aja kita yuk. Kita masih sama. Siapa waktu itu? Samuel Siahan, Aderion. Aduh. Beda saya sama si Edis mah beda, saya sama si Edis beda. Dulu waktu dia masih Saya ngaku mah- Islam ini, lawan tempurnya itu Aderion. Lucu kalau dia sama Aderion ribut. Kemarin dia ribut sama si Edis. Ribut sama si Edis kemarin dia. Oh ya? Iya, minta tolong ke saya. Ribut sama si Edis dia. Beneran itu? Namanya Lain siapa? ribut ya mah coy. Ya ribut lo sama si Edis gimana sih ya? Orang Bukan ini ribut. Dia kan lebih maha tahu. Kalau saya kan nggak maha tahu. Saya mah kan asal ngecapruk. teman kita ini agak sedikit juling matanya. Tapi nggak tahu kalau sekarang udah sembuh mungkin. Diam dia malu. Beda lah. Edis mah kan dia maha mengerti juga. Kalau saya kan nggak paham, bos. Pedagang batu aki dia ini teman-teman. Kalau Edis itu levelnya Bang Juma tuh ininya lightingnya. Kalau selain dia batu aki, dia juga sering jualan bedak pipa. Bedak pipa, bedak Kelly. Teman kita ini orang susah. Kasian. Kalau nggak salah sering aku kasih pulsa dulu dia ini. Ya jadi gimana Bang Kian Sentang, lu jangan dem aja kau. Langsung to the point, langsung endingnya, kesimpulan gimana? Kesimpulan mau kita ini yang ngebongkar tema dulu. ini gimana temanya? Ya bentar, yang ngebongkar jati diri lu bukan gua, Bang Juma loh. Kenapa jadi itu gua? Iya, tema ini mau dibereskan nggak? Ayo. Gak mau. Kalau saya kerucutkan, ayo kita tajamkan biar ada persepsi kuasa gelap sama kuasa kebenaran. Itu aja terus dulu. Begitu ya terus gaya lu. Kalau sok keras itu gas langsung, jangan sok keras. Siapa Gas yang ngasih? langsung. Kalau ada yang kasih pulsa dari Katolik pindah ke Katolik. Ada yang kasih pulsa ke Pantai Costa pindah ke Pantai Costa. Inilah dia orangnya. Ya udah. Ini aja Bang Jumba, saya ngaku kalah aja ya. Iya. Istirahat, mau tidur saya. Ya. Gak apa-apa, saya ngaku kalah. Gak apa-apa. Iya, iya. Gak apa-apa, kalau saya gedegas kan ngaku kalah aja saya. Iya. Merendah kan, merendah. Sesuai Daripada firman aku Tuhan, bongkar harus semua aib lu di sini kan. Iya. Tapi kangen juga dengan marah-marahnya si Mando ini. Dasar saya cekek waing anjing. Tema nanti bos kena ini pasal marah-marah. Malu, kita
kita itu namanya orang-orang berintegritas itu harus di bawah itu dijaga. Udah diam kok kurang ajar. Iya, mendingan tak. Kalau sama saya nanti inbox nanti. Bisa inbox. Kerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagaan bebek entok jagaan. Urusan lain ya sama urusan lain. Iya, jagain bebeknya biar nggak lepas. Mandru, kapan mau mualafnya Mandru? Masa istri udah ditidurin sama pendeta lu diem aja lu, bikin malu. Udah ngomong sama Bang Juma aja kesimpulan ini temanya gimana? Gue dia. Wira, muslim apa Kristen Wira? Tema ini gimana kesimpulannya? Ini mau Islam atau mau gimana nih? Iya. Ya, ya, muslim apa Kristen Bang? Muslim Bang Kian Santang. Oh siap. Alhamdulillah. Iya. Saya nggak apa-apa, saya dikeroyok juga nggak apa-apa. Ayo, mas saya. Apanya mau dikeroyok? Udah sama Bang Suma aja. Persepsinya, ayo mainkan gas. Ayo gas. Penyembah kuasa gelap. Jadi sudah mengakui bahwa iblis membunuh Tuhanmu. Hah? Iblis membunuh Tuhanmu. Bukan membunuh. Tapi dia mengorbankan diri kan? Kan ada filmnya, videonya. Sudah serendah itu sampai video jadi alasan. Bukan, maksudnya itu kesaksian itu didokumentasikan, ya. Ahli-ahli sejarah mencatatkan, makanya ada hari kebangkitan, hari kematian, hari ketiga itu. Itu maksudnya. Ya. Bukan di pohon kurma, Isa AS itu di pohon kurma, bukan. Hoak itu nggak ada ngakuin, desa mana ngakuin. Biasanya kalau ada orang mati terus keluar dari kubur itu apa namanya? Kuntilanak atau apa? Itu versi kuasa gelap aljin, bos. Nggak ngerti kuasa kebenaran itu, nggak ngerti. Kalau neraka ya neraka aja, intinya gitu. Kalau misalnya ada temanmu kamu antar ke pemakaman, kamu yang kubur, pas hari ketiga dia keluar, kamu masih mau temui dia? Beda ceritanya, bos. Itu udah dijadwalkan. Firman itu dijadwalkan. Firman itu berkuasa itu ya. Kan tahu kan Allah berkuasa bukan SWT ya, bukan Tuhan negeri Mekah ya. Misalnya Allah yang benar ya, bukan Allah SWT, SAW. Misalnya ada kawanmu meninggal, terus dia bangkit keluar dari kubur hari ketiga, kau masih mau ngopi sama dia? Hah? Kau masih mau ngopi? Iya Pak, ngopi dong. Kalau masih hidup pasti ngopi dong. Enggak, misalnya Bom meninggal, sudah dikubur 3 hari, tiba-tiba dia keluar dari kubur, kau masih mau ngajak dia ngopi? Masih ngajak dong. Serius itu? Iya, namanya mujizat Tuhan itu nggak usah kau jengkal. Otak kuasa gelap itu usah menjengkal, usah maha tahu. Dan kamu kalau dia minta tidur sama kamu mau tidur sama dia? Nggak, itu nggak capruk, bos, melebar. Otak kuasa gelap itu melebar-lebar. Nah, bilang aja kau takut. Ngapain kau nggak mau? Ada takut-takutnya saya sudah, tantang kan saya bilang. Ajak berarti kamu gas kata saya, atau santet atau apapun gas sama umatnya, siapa yang mempan? Berarti kamu mau tidur sama orang yang sudah keluar dari kubur? Kalau mujizatnya terjadi, bos, kuasa Tuhan itu terjadi, pasti kita hidup itu kita bersosialisasi, istilahnya pasti. Tapi kenapa dulu kau lari gara-gara mendengarkan suara kucing? Hah? Ingat nggak? Apa? Kamu lari, habis itu tabrak, kemudian kau nabrak, kemudian kulkas, gara-gara kau lari dengar suara kucing tengah malam. Apa maksudnya itu? Kamu takut dengarkan suara kucing tengah malam? Ya ada takutnya, ini saya aja di hutan ini. Iya sekarang, dulu sampai kau kencing celana. Wah, semua. Sekarang sok paten.
Mau Bang tidur sama Juma, mayat. ini aja Bang Juma. Saya Zuma. hormatin integritas Diam Abang dulu, Juma. Mandru. Ini N, kenapa N? Nah, mau tanya ke Zuma. Ya ini temanya ini, dosa apa yang Yesus tebus? Dosa apa yang Yesus tebus? Oh, Yesus itu penebus dosa. Tidak, saya mau tanya ke Bang Zuma. Halo Gurunda. Ya, halo. Gurunda. Ya. Yang bilang Allah Tuhan siapa Gurunda? Saya? Kau kan baru ada di tahun sekarang. Sebelum-sebelumnya yang memperkenalkan atau yang bilang dia adalah sang pencipta siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menerima wahyu, beliau kemudian diperkenalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhan kemudian yang menciptakan ini menyatakan diri dengan nama Allah. Tidak salah itu yang bilang sang pencipta. Enggak dong. Sama seperti Nabi Musa juga diperkenalkan Tuhan kepadanya. Nabi Abraham juga datang kepadanya, Tuhan menyatakan diri. Adam juga beda. Jangan samakan dengan Musa, jangan samakan dengan Adam. Lah, Tuhan menyatakan diri kepada Musa, kepada Adam, kepada Abraham. Musa Kenapa? itu Sama seperti Paulus, Tuhan dalam nama Yesus datang ketika dia ke Pulau Patmos. menggunakan bahasa Ibrani. Iya, tahu. Sama-samakan. Tahu. Nah, pertanyaan saya, memang tunggu dulu. Oh, bicara-bicara Musa, memangnya di kamus Ibrani saya ada kata Allah? Sejauh saya belajar, ada kata Allah di dalam perjanjian lama, tetapi artinya itu pohon atau sumpah serapah. Enggak, saya tanya di kamus Ibrani apakah ada kata Allah di kamus Ibrani? Ada, tapi tidak merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada pohon besar. Terus yang memperkenalkan Allah itu Tuhan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, oke. Iya. Terus yang memperkenalkan kalau Kristus itu Tuhan? Masalahnya yang memperkenalkan ini satu. Maksudnya? Enggak, masalahnya yang memperkenalkan Allah ini Tuhan. Satu, dia menyuruh manusia untuk minum kincing unta. Terus istrinya banyak. Terus kau tahu nggak di dalam kitab agamamu menikahi anak di bawah umur, kena sihir. Apa bedanya dengan saya? Kau tahu nggak di dalam agamamu saya bilang begini, saya punya sang pencipta namanya Tungkriung. Kira-kira kau percaya tidak? Ini saya juga kasih bisa kamu kena data. sihir. Saya juga bisa menikah banyak. Saya kasih dulu kamu data. Saya juga. Di dalam kitabmu 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Berarti boleh minum kencing monyet. Begini Zuma. Ya itu dalil. Boleh minum kencing bom-bom. Dalam agamamu boleh minum kencing pendeta. Boleh minum kencing ayam. Saya memperkenalkan. Dalil di kitabmu. Terus segala sesuatu diperbolehkan. Berarti dalam agamamu boleh menikahi saya bisa kucing, kena sihir. boleh menikahi saya bisa nikahi kambing, boleh mengkawini kemudian saya bisa biawak, menggilir buaya. Ya, segala apapun boleh dalam agamamu. Dalil kitabmu 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Betul. Tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Itu pola di agamamu. Apa yang dilarang di agamamu? Kalau hanya sekedar minum kencing onta itu kan tidak ada perintahnya dalam Al-Quran.
Nah sekarang di agamamu ternyata ada perintahnya boleh. Segala sesuatu dibolehkan. Artinya boleh minum kencing onta, boleh minum kencing bom-bom, kencing Edis. Itu perintah dalam agama. Boleh menikahi anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Segala sesuatu diperbolehkan. Apa itu maksudnya? Ya boleh. Oh makan tainya bom-bom juga boleh. Itu dalil bos. Itu dalil. Dan memang kau tidak bisa menegakkan agamamu dengan dalil kitabmu. Kau harus menghujat. Tidak bisa tidak. Sayangnya kitabmu pasang badan. Begitu sudah. Ujung-ujungnya menghujat, nggak bisa ngontek. Kalau nggak bisa diskusi, jangan sosokan minta naik, nantang-nantang debat. Itu Manru, temen lu tuh bikin malu tuh. Bikin malu Manru tuh. Oke, tanya. Aya geus atau ngisinkeun jeung urang we. Ayo. Ngisinkeun nya tanya. Puasa gelap. Ya udah sama yang kos kebenaran aja Bang, biar muter-muter. Dari mana kuasa kebenarannya? Dari zaman Elohim ya, jadi firman jadi manusia, manusia datang untuk mengerti dan bangkit ya. Kan udah jelas ya sejarahnya kan. Jadi yang tadi bikin malu ya. Ya udah, masih ada Bang Jumanya. Masih Bang Juma. Ya udah ayo kita kontrol lagi Bang Juma. Kalau saya kalah pasti saya mualaf. Ya. Gak usah mualaf, gak usah mualaf. Malu kita sebagai orang Islam. Bos, namanya kuasa kebenaran. Malu kita sebagai orang Islam. SAW. Kalau ada yang mukanya kayak anjing begini mualaf. SWT SAW kalau yakin itu pasti bos berkuasa, santai aja. Ini si N ini minta naik lagi, ada apa ya? Kenapa N? Kenapa? Halo. Ya kenapa? Mau diskusi nggak? Ya mau lah, kenapa diturunkan? Ya karena lu nggak bisa diskusi, nggak bisa gantian ngomong. Kan Coba emang nyata yang saya bilang. Apa? Lu bilang apa? Disihir. Terus? Menikahi anak di bawah umur. Terus? Istrinya banyak. Nah terus? Dia malu. Salahnya di mana? Minum kencing unta ya. Nah, suruh manusia minum kencing unta. Oke, ya udah gua jawab ya. Gua jawab, lu mute. Gua jawab. Gurunda kayaknya lagi ngopi. Gua jawab ya. Lu mute, nah gitu, mute sendiri ya. Oke, kalau di Islam ya, emang ada. Pada saat itu orang kafir datang kepada Rasulullah. Dia sakit. Nah kata Rasulullah, minumlah kencing unta beserta susunya. Jadi yang meminum kencing unta itu adalah orang kafir. Nah gini perbandingannya. Kencingnya Yesus itu berguna nggak untuk manusia? Jawab dulu coba. Lu jawab ya. Kencingnya Yesus berguna nggak buat manusia? Yesus tidak suruh minum kencingnya. Oke, berarti nggak berguna kan kencingnya Yesus kan? Ya beda sama Muhammad. Iya, berarti beda sama. Ya. Berarti beda ya. Nah, lebih bermanfaat kencing binatang daripada kencing Tuhan lu. Karena kencing binatang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Sedangkan kencing Tuhan lu, kok ketawa? Sedangkan kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya, yang ada bau pesing ya. Jadi kencing Tuhan lu itu nggak ada manfaatnya. Astagfirullah. Wah, kok ngucap lu sosok Islam? Mampus kan? Mampus kan? Nah, itu udah jelas. Udah jelas ya? Lu udah jelas ya? Jadi kencing Tuhan lu itu nggak ada gunanya sedikit pun. Kalah sama kencing binatang. Minta sama sang penciptanya untuk menyembuhkan orang itu, bukan suruh minum kencing hewan. Yang minum kencing hewan itu orang Islam atau orang kafir?
Memang ada Yang minum orang kencing kafir. hewan. Itu orang kafir yang minum kencing unta itu buat nyembuhin rasa sakitnya. Lu buka datanya. Itu orang kafir yang minum kencing unta. Karena apa? Rasulullah tahu kalau orang Islam itu sangat bersih, dijauhkan dari najis-najis. Kenapa Rasulullah menganjurkan meminum kencing unta? Karena orang kafir itu tidak pandang itu, mau itu najis, mau itu kotor, dimakan aja, diminum aja gitu loh. Tapi katanya kencing unta itu untuk kesehatan, ada bukunya Buat kok. orang kafir, buat orang kafir. Orang ke Arab kok minum kencing unta kok. Mana datanya? Mana datanya? Videonya Orang banyak. Arab. Mana datanya? Nonton videonya. Oh, videonya, video. Oh, Terus yang emang ada minum video itu- Nabi Muhammad? Emang ada video Nabi Terus Muhammad di situ? yang ke Arab minum kencing unta itu orang kafir. Orang kafir. Orang kafir lah. Sebut nama-namanya Muhammad, terus orang kafir katamu. Itu orang, nggak ada yang menyebut nama Nabi Muhammad orang kafir, nggak ada. Itu orang kafir minta tolong kepada Nabi Muhammad untuk disembuhkan sakitnya. Pertanyaan saya, yang di video itu yang minum itu orang kafir atau orang kamu? Itu editan, itu video editan kafir itu. Video editan. Ya udah kalau misalkan emang benar orang Islam minum kencing unta terus sembuh, berarti bagus itu kencing unta. Daripada kencing Tuhan lu nggak ada manfaatnya. Diralat. Ya kan gue ikutin narasi lu. Daripada kencing Tuhan lu cuma bau pesing, bau jengkol, gak ada gunanya, gak ada manfaat. Gimana sih? Di sebotol berapa? Harganya Jangankan sebotol. kencing Tuhan lu ya, darah Tuhan lu aja nggak berguna. Darah Tuhan lu aja. Ini Malah penembus diludahin. dosa dong. Kok penembus dosa? Dari mana nebus dosanya? Waktu apa Yesus menebus dosa? Waktu apa? Sampai ludah jadi rebutan, keringat jadi rebutan. Oh, ludahnya tentara Romawi yang nempel di muka Yesus jadi rebutan. Apa-apaan? Gila, bener. Sampai rebutan mukanya diludahi tentara Romawi, guys. Yang jadi rebutan kena racun. Iya, Yesus turun. Yesus nikahi matinya anak itu di kena bawah racun. umur. Iya, Yesus matinya itu kena racun, minum anggur asam waktu di tiang salib. Langsung mati itu Tuhan lu minum. Setelah dia minum anggur asam lalu selesai. Terus matilah Yesus. Istrinya banyak. Iya. Gilir dalam daripada satu Tuhan lu- malam. Iya, daripada Tuhan lu impoten. Yang bilang Lu pantesan minoritas terus loh di Indonesia loh. Di gereja cuma 3 ekor, 5 ekor. Pantesan minoritas. Ternyata tolol-tolol kayak lu ya. Ih, ketawa lagi, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Botolnya minta ampun. Astagfirullah. Astagfirullah. Haciu. Ya, Manru. Mampus kan? Selesai. Kayak Tuhannya pas udah minum racun langsung selesai, tamatlah. Ya, Arsenio, selamat malam, pagi, Arsenio. Arsenio, ngomong dong, kan minta naik. Arsenio, aduh, sisa si Bahlul. Ini si Mandru ini tengah malam gini masih jadi apa? Nyari mangsa buat begal motor. Udah sadar lu, udah mending lu berhenti jadi begal motor, lu mending jadi marbot aja di masjid, masuk Islam mualaf daripada jadi begal botol selamanya. Jadi nggak hidup di jalan terus, Mandru.
nggak berhenti jadi begal motor. Sekarang istri lu udah dijinahi sama pendeta, dipakai sama pendeta, selingkuh sama pendeta, lu diusir dari rumah. Itu pendeta kurang ajar itu, Mandro. Masih mau Kristen lu ngikutin pendeta kurang ajar kayak gitu. Pendeta udah kurang ajar, udah nyetubuhi bini lu masih ikuti ya? Nggak tahu diri lu, nggak tahu malu lu, Mandro. Tinggalkan ajaran setan, tinggalkan. Gak usah lu nyembah iblis. Sembah Tuhan yang benar, Mandro. Iblis lu sembah. Pendeta kok kayak gitu ya kelakuannya ya? Pantesan jemaatnya sedikit terus ya. Udah sadar lu, Mandro, ya? Sadar. Itu si N blokir aja, nggak bisa diskusi. Orang blow on itu. Mandro, nggak ada takutnya kita debat offline aja. Mending lu debat berdua sama gua, lu open cam. Kalau berani, lu open cam, debat berdua sama gua. Ayo. Kita tunjukkan siapa yang pengecut, siapa yang penakut. Ya. Gak usah pengecut kayak Tuhan lu lari dikejar tentara Romawi. Tapi kita maklum sih ngikutin Tuhannya, pengecut. Ayo open cam sama gua berdua. Ini gua udah open cam nih dari tadi nih. Ayo open cam. Masa takut? Jangan pengecut kayak Tuhan lu lah, dikejar-kejar tentara Romawi. Ayo open cam. Nah, gua naikin ya. Lihat nih. Bener gak nih ya? Kalau misalkan dia berbohong, berarti emang bener-bener pengikut iblis. Gua naikin. Kalau enggak, gua blokir lu. Ayo open cam. Tuh kan, kayak gini kelakuan iblis. Cuma bisa gini doang. Bikin malu ya. Pantesan Kristen gak laku di Indonesia ya. Ternyata kayak gitu semuanya. Mandro, lu pingsan lu, Mandro. Nangis kayaknya si Mandro nih. Udah dibongkar sama Gurunda Juma. Mampus. Pada gila semuanya mereka ini emang. Makin kesini makin pada gila mereka ini. Bentar lagi bubar tuh. Stres semuanya. Makin kesini makin banyak ODGJ guys. Ini si Mandro ini kenapa tidur ya? Ini api jabo ini si Jay bukan Jay? Tidur juga. Enggak, Mandro ini nggak bakal report. Dia nggak ngerti apa-apa dia. Dia sebenarnya orang terjolimi yang di Kristen itu, dia paling terjolimi di Kristen. Istrinya dipakai sama pendeta, disetubuhi pendeta. Kasihan si Mandro ini sebetulnya. Terus dia diusir di rumahnya. Padahal yang salah istrinya. Dia ya yang diusir. Kasihan si Mandro ini. Dia sekarang udah pengen mualaf tapi malu ada mualaf kayak gini. Malu. Ahong, selamat pagi Ahong. Ahong. Ahong dibuka mulutnya Ahong. 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 Minta naik tapi nggak mau ngomong. Sebenarnya dia orang terjolimi si Mandro ini di Kristen ini.
Mandru, kasihan, turunin aja ya. Ini api jabo ini siapa sih? Atau siapa Jay? Enggak sih Mandru, saya udah kenal dari zaman bahula, dari zaman dulu. Tahu siapa sih Mandru ini. Istrinya Mandru mualaf. Tahu dari mana istrinya Mandru mualaf? Saya yang udah ketemu. Aduh, ngapain kita pinta-pinta orang juga? Kalau dengar berita, jangan yang sepotong-sepotong, jangan hasil dengerin kata orang tapi belum pernah ketemu. Iya, pada tidur. Tapi di YouTube pada YouTube Gurunda Juma tuh, Zulkifli Abbas Official, Panglima Apologet Islam, YouTube Akang Santang Kreator, masih live. Ya buat teman-teman yang di YouTube, sehat selalu buat kalian semuanya ya. Semangat. Ya teman-teman yang di sini yang 1,6 tolong dong ke YouTube ya. Di subscribe YouTube Gurunda Juma, Zulkifli Abbas Official, YouTube Akang Satria, Akang Santang Official. Ketik ya Akang Santang Official tuh, ditonton ya. Di subscribe ya. Biar semakin banyak tuh subscribernya, baru 4.000 subscribernya. Dibantu ya. Terutama YouTube-nya Gurunda Juma tuh, Zulkifli Abbas Official ya. Ini kita sambil nunggu Oten lagi guys. Mudah-mudahan masih ada Oten. Yuk sambil ke YouTube guys. Jay, monitor nggak Jay? Kalau nggak monitor saya turunin. Tuh kayaknya nggak monitor si Jay. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Kita diskusi lagi kayak semalam ya. Diskusi sampai pagi loh. Enak loh itu diskusi kemarin tuh. Wah luar biasa. Keren itu. Sampai pagi saya sampai jam 7 itu debat. Aduh akhirnya apa? Oten sama Oten tempur guys. Oten sama Oten loh tempur. Ini si master teologi juga ini katanya mau ngajak debat Gurunda. Tapi sampai detik ini nggak ada minta naik dia, malah nggak ada di multi di bawah juga, kasihan dia. Atau nggak ada yang berani naik dia. Ya Romeo naik, gak ada suara. Naik, kita butuh hiburan guys. Jam segini lagi. Ngopi Kang, siap. Rangga Dwi Chandra. Jangan lupa di subscribe ya. Aduh, ini si Rasmi lagi. Halo Rasmi. Halo. Udah habis berapa botol terjual tuak hari ini? Rasmi? Oke, langsung diskusi aja. Jangan suka fitnah, tambah dosamu loh. Jangan suka fitnah, tambah dosamu. Saya nggak fitnah kok. Nah ini temanya nih. Ini temanya. Yang aku minum tuak berapa botol, kamu fitnah saya itu. Bukan minum tuak. Udah habis berapa botol tuak terjual hari ini.
Itu juga fitnah. Aku nggak jual tuak, Terus lu jual apa? jual rok. Aku ada buka salon. Kita ada usaha salon. Salon apa? Salon kejelekan? Salon kecantikan lah khusus. Saya pikir salon kejelekan. Kan bisa aja salon kecantikan dan salon kejelekan gitu kan. Ya udah, ini temanya nih. Dosa apa yang Yesus tebus? Oke, dosa apa yang Yesus tebus itu dosa dari kutuk kitab Taurat. Kutuk akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Udah, gitu aja. Iya, itu aja. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh Adam? Oke, sesuai yang tercatat di Kejadian 2. Kejadian 2 di situ ada larangan Allah kepada Adam dan Hawa. Ya, jangan makan buah di tengah-tengah taman Eden. Kan gitu. Tapi karena digoda oleh iblis, Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada suaminya. Jadi di situ mereka dihukum karena melanggar perintah Allah. Ya, jadi dia itu mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis gitu ya. Iya. Iya. Kenapa dia tidak patuh terhadap Tuhan? Malah mengikuti iblis. Karena bodoh. Lu kurang ajar ya. Adam itu manusia pertama loh. Lu bilang bodoh. Memang ini nih bahaya nih. Kacau. Udah. Menghujat nih. Parah banget ini. Ini yang di bawah aja lu Rasmi. Ya, Pak JJ. Pak JJ. Halo, selamat pagi Bang. Halo, baru Ya Pak JJ, selamat pagi. Oh tadi tidur. Iya, tapi tas stay terus. Pantesan saya cari-cari nggak ada Pak JJ. Gimana Pak JJ kabarnya hari ini? Sehat Pak JJ? Sehat Bang. Iya. Gimana nih? Udah berapa persen nih Pak JJ ingin memeluk agama Islam? Artinya begini, saya mau cari dulu. Nggak mungkin yang benar itu saya langsung benarkan tanpa tahu salahnya ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau Pak JJ mualaf, artinya Pak JJ harus satu paket dong sama istri. Kalau istri juga sudah tidak repot Bang, dia dari sana. Oh gitu. Jadi artinya kalau Pak JJ mualaf, istri akan ikut masuk Islam juga ya? Ya kan dia dari sana kan. Oh, awalnya dulunya dari sana. Tergoda sama Pak JJ, terus pindah agama gitu ya? Ya. Kasihan. Nah sekarang Pak JJ udah mulai tercerahkan, berbalik berarti ya nanti ya? Ya sudah pernah aku kasih tahu, cuman dari saya pun juga kan belum, bagaimana ya, belum apa ya kalau dibilang orang ya, belum terlalu yakin ya, karena itu yang aku bilang tadi. Iya, gak apa-apa Pak JJ. Pak JJ jangan apa ya, jangan kayak buah yang matang dipaksa kabitan. Nah, Pak JJ harus mengkaji dulu Islam, mendalami dulu Islam. Kalau misalkan udah emang benar-benar yakin, matangnya itu anggap matang di pohon ya, Pak JJ. Matang di pohon nih. Kalau matang di pohon kan biasanya suka enak tuh ya, kalau buah ya. Ya pas, itu pas. Nah, saya pengennya Pak JJ juga seperti itu. Jangan sampai belum apa-apa, masih belum tahu tentang Islam, masih belum mendalami. Tapi gini Pak JJ, saya pengennya sebenarnya Pak JJ jangan mendalami Islam dulu. Pengennya saya nih ya, jangan mendalami Islam dulu. Pak JJ dalami aja dulu Kristen,
belajar terus Kristen, baca terus Bible. Nah, Tapi itu makanya aku bilang. tapi ada tapinya Pak JJ. Sisihkan dulu doktrinnya, pakai akal sehat. Ya makanya kan tadi aku bilang, karena kan kita memang tidak ada larangan, kita mau agama begini kan tidak ada larangan dari negara kan. Entar, Bang Jibril masih nyala nggak ya? Kemarin kan sempat terputus tuh sama Bang Jibril. Bentar ya. Mandru jangan naik dulu, Mandru jangan ngeganggu ya. Ini Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Gurunda masih monitor nggak Gurunda? Kayaknya sehat ya. Saya telepon Jibril. Bentar ya Bang. Kemarin kan sempat terputus tuh sama Bang Jibril ya. Semoga Bang Jibril masih monitor. Bang Jibril, masuk Bang. Tidur ini. Si JJ yang semalam. Bang Juma kayaknya tidur ini. Tapi YouTube-nya masih nyala sih. Coba sebentar aja. Oke. Nah, saya pengennya gitu, Bang JJ. Bang JJ perdalam dulu Kristen, belajar dulu sejarah-sejarah Kristen. Kan itu Kristen itu berdasarkan sejarah ya, Pak JJ, bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Setuju nggak? Nah, dari situ saya mau belajar, akan ada tingkatnya orang belajar karena mungkin langsung betul. tahu. Nah, di sini aja dulu. Ini berdasarkan bukan firman Tuhan, tapi berdasarkan penelitian para para wartawan atau para jurnalis dari Romawi sana, Pak JJ. Sekarang saya tanya ke Pak JJ, satu aja pertanyaan saya. Firman apa yang pernah diterima oleh Yesus? Firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa coba? Maksudnya? Yesus kan ada ayat ini, Pak JJ. Semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Betul nggak? Pernah dengar nggak ada ayat itu? Ada kan? Ya. Oke. Nah, saya tanya, ayat apa yang pertama yang diterima oleh Yesus? Firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa? Bunyi ayatnya apa? Kalau di Islam kan udah jelas Iqra. Nah, saya tanya ke Pak JJ, ayat pertama yang diterima oleh Yesus apa? Coba dibuka dulu Bible-nya. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam. Gurunda tidur, Kang? Sepertinya rehat. Siap. Lanjut, Kang. Belum ada sih Bang, saya temukan atau mungkin saya kurang belajar kan bagaimana. Jadi nggak ada ya? Kan saya belum berani. Bukan belum berani, kan gini Bang, ada ayat tertulis di dalam Bible. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman dong? Setuju nggak? Iya. Oke, yang saya tanyakan, firman pertama yang diterima oleh Yesus itu apa? Bunyi ayatnya apa? Belum ada sih saya dapatkan itu atau belum, masih kurang membaca atau bagaimana. Gak ada Bang itu. Nah ini
pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Gurunda Juma, oleh Bang Juma kepada si master teologi katanya. Dia seorang doktor lulusan Belanda di STT. Bayangin aja, doktor lulusan Belanda di STT, satu pertanyaan ini tidak bisa menjawab. Apalagi maaf, bukan direndahkan, apalagi Bang JJ, seorang master teologi loh, doktor loh. Dia seorang doktor loh, MYM, Mayowari Yanto Mandar namanya. Debat sama Bang Juma. Bang Juma nanya pertanyaan itu, sampai detik ini itu udah 3 tahun ke belakang tuh. 4 tahun lah, 4 tahun ke belakang. Dari 4 tahun ke belakang sampai detik ini, pertanyaan itu nggak ada yang bisa menjawab. Jangankan pendeta, sekelas doktor aja lulusan Belanda, MYM, nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena itu ayat bohong. Semua firman yang engkau belikan telah aku sampaikan. Begitu ditanya ayat pertama yang Yesus terima itu apa, nggak bisa menjawab. Yakin nggak ini Bible ini semuanya dari firman Tuhan? Iya, kemungkinan ada ayat-ayat begitu kayak dia menggambarkan begitu, tetapi belum ada, artinya semua orang belum bisa terima itu kepastian begitu. Maksudnya? Jadi begini, sini saya mau bertanyakan, ini pertanyaan sudah lama sekali kusimpan ini. Bisa saya bertanya? Boleh. Menurut Islam itu, keselamatan menurut Islam itu bagaimana? Keselamatan menurut Islam, Islam itu kan artinya aslam, diambil dari kata aslam yaitu selamat, ya selamat. Jadi semua umat Islam itu akan selamat dengan catatan satu, tidak menduakan Allah apalagi mentigakan Allah, tidak menyembah berhala apalagi menyembah patung yang tergantung di kayu salib. Keempat, ketiga, kalau kita merasa berdosa, merasa salah, ya kita bertobat. Kita bertobat. Kita bertobat, nggak perlu kita memerlukan Tuhan harus turun ke dunia untuk jadi pengobat atau untuk jadi penebus dosa kita. Harus mati tergantung di kayu salib, nggak perlu kalau di Islam. Yang penting kita jangan kafir, jangan menduakan Tuhan apalagi mentigakan. Kalau kita ada kesalahan, kita bertobat. Disediakan di situ ada sholat taubat. Minta ampun kepada Allah, udah selesai. Kalau di Islam. Naik Bang Jim. Gitu. Manusia, asalkan manusia itu betul-betul bertobat begitu ya. Betul-betul bertobat. Bukan tobat sambal ya. Betul-betul bertobat. Jadi Allah ini Maha Pengampun. Di Islam itu konsep di Islam itu Allah itu bukan menebus dosa. Allah itu bukan menebus dosa, tapi Allah itu mengampuni dosa umatnya. Ingat ya, bukan penebus dosa, tapi mengampuni dosa umatnya. Allah itu kan sang sumber ya kan. Betul. Sang pencipta gitu. Bang Jim, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry Bang Jim, gua ganggu nih. Santai nggak tadi. Gimana? Tapi misi, artinya kita ngomong misi Nabi Muhammad ini di dunia ini apa begitu? Gua rehat dulu, diganti sama Bang Jibril ya. Capek gua dari tadi. Lu ngobrol sama Bang Jibril kayak kemarin ya. Gua rehat dulu. Bang JJ, gimana kabarnya, sehat? Sehat, kita ngobrolin ya. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat Bang. Gimana pertanyaannya? Itu tadi saya pikir tadi jam siang jam 1, tapi nggak jadi kayaknya. Akhir aku komen si Bang siapa dari Ustadz PI itu, yang orang Nias itu, yang berjenggot itu. Gimana Bang? Terakhir itu, tapi dia nggak naik. Aku bilang kalau dia naik aku naik. Nah, terus saya pegang HP tidur sampai nggak mati live-nya, masih stay terus sampai sekarang. Masya Allah. Gimana bang? Pertanyaan abang terakhir tadi, fungsinya Nabi?
ya misinya dia datang ke diutus atau ya diutus di ini apa? Kalau dalam Islam Bang, kami mengenal yang wajib kami imani itu ada 25 nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ishak, Ismail, Yakub, Syuaib, Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Ayub, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Misinya satu Bang, memperkenalkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dari zaman kalau abang tahu dari zaman Seth, habis itu Kinaan, habis itu zaman Matulsih dari Lamik, habis itu ke Sam, ke Yafid, itu selalu ada dua agama Bang. Agama nabi-nabi dan agama pagan. Agama nabi-nabi ini itu memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha pencipta, dan dia nggak turun-turun Bang. Sementara ada satu lagi ajaran pagan itu Tuhannya selalu turun-turun seperti Zeus, Mitra, Horus, Brahmana. Itu Tuhannya memang turun-turun dan ada berhalanya semua. Sementara kalau abang perhatiin, nabi-nabi nggak pernah ada berhalanya Bang. Ya, tahu saya. Cuma bersandar ke pencipta kan gitu. Itu namanya iman Bang. Abang paham nggak konsep iman Bang? Iman itu kalau bagi saya itu iman kepercayaan, keyakinan gitu, yakin. Nah, gitu, bukan. Saya analogiin Bang, saya contohin nih Bang. Saya bilang sama Abang, Bang di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu Bang? Percaya atau tahu. Nah ini nih. Bagaimana dikasih pilihan nih. Saya kasih tahu abang, Bang di rekening saya ada 2 triliun. Kalau abang, itu abang namanya percaya atau tahu? Begini, bagaimana saya percaya? Bagaimana saya mau percaya kalau saya belum tahu? Nah, tepat sekali. Abis itu saya kasih tanda-tandanya Bang. Saya tunjukin saya liburan di Amerika, saya tunjukin saya punya helikopter, saya tunjukin rumah saya besar, saya tunjukin mobil saya kasih tanda-tandanya Bang. Kira-kira abang percaya atau tahu? Percaya. Percaya karena tanda-tandanya, betul nggak? Ya betul. Nah, abis itu saya bawa abang ke bank, saya tunjukin rekening saya Bang 2 triliun. Di situ abang percaya atau tahu? Dua-duanya sudah. Percaya abang udah nggak ada nilainya Bang. Betul nggak? Ya. Kalau abang udah lihat, buat apa saya percaya abang lagi? Udah nggak ada nilainya percaya abang. Udah nggak ada nilai iman abang tuh detik abang lihat rekening saya. Udah nggak ada nilainya Bang. Iya betul paham. Nah, begitu juga Tuhan Bang. Tuhan mau memperkenalkan dirinya, dia kasih tanda-tandanya, dia kasih kitab sucinya, dia kasih rasulnya, dikasih ajarannya. Kita mesti percaya. Tapi kalau Tuhan turun Bang, kayak kaum pagan-pagan ini yang ada berhalanya, apa nilai percaya Bang? Kita bisa lihat apa nilai percaya Bang? Nilai iman itu apa? Makanya Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu mau kita beriman Bang, bukan mau dilihat. Abang cari seluruh ajaran Islam, ajaran nabi-nabi, nggak ada Tuhan minta dilihat Bang, minta diketahui. Gak ada. Mintanya kita beriman, percaya. Karena kalau Tuhan turun Bang, buat apaan kita percaya lagi Bang? Dan kalau Tuhan turun Bang, berarti Tuhannya gak maha adil dong Bang. Untuk orang buta gimana? Gak bisa ngeliat Tuhan. Kalau Tuhan bisa ngomong, tiba-tiba yang tuli gimana Bang?
Katanya maha adil. Itu esensinya kepercayaan, Bang. Jadi ajaran nabi-nabi ini, ya Tuhan ya gini deh Bang. Sekarang kalau kita lihat statistik dunia ya, kekristenan 2,4 miliar. Katolik itu 1,3 miliar, Protestan itu 800 juta. Sementara Muslim itu 2 miliar Bang. Jadi kekristenan, Katolik sama Protestan digabungin 2,4 miliar, sementara Muslim 2 miliar. Dan menurut statistik tahun 2050 Muslim ini lebih banyak daripada kekristenan Bang. Kalau otak kita jalan Bang, Tuhan saya nggak turun aja pengikutnya banyak banget begini Bang. Karena kami percaya, kami beriman. Cukup dengan Rasulnya. Makanya di Islam Bang, tobat itu berakhir begitu nafas terakhir kita Bang. Karena begitu kita meninggal, udah ada malaikat, nanti kita dibangkitkan, kiamat dan seterusnya. Iman itu udah gak ada nilainya Bang. Karena kita udah tahu pasti itu Allah, ini malaikatnya. Jadi sampai nyawa, sampai nafas kita terakhir, kita harus pertahankan iman kita terhadap ajaran nabi-nabi ini yang tadi saya sebutkan. Dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, Ilyas, Ilyasa, Musa, Harun, Yunus. Ajarannya satu aja, la ilaha illallah. Jangan menyekutukan Tuhan. Entah dengan berhala, entah dengan makhluknya, entah dengan uang, entah dengan sapi, entah dengan nabinya. Saya kasih analogi satu lagi Bang, boleh nggak? Boleh, langsung Bang, kita ngobrol enak sih. Aku suka yang begini aman. Saya analogiin gini Bang, saya kasih abang rumah, saya kasih abang uang, saya kasih abang atap, saya kasih abang makan, saya kasih abang nafas, saya kasih abang uang, saya kasih semua kebutuhan abang. Tapi abang nggak berterima kasih sama saya. Abang berterima kasihnya sama Gojek yang nganterin makanan. Abang berterima kasihnya sama PLN yang ngasih listrik. Abang terima kasihnya sama provider internet. Abang malah berterima kasihnya sama orang-orang itu Bang. Gak berterima kasih sama yang ngasih. Menurut abang saya sakit hati gak? Sakit hati lah. Tuhan yang ngasih kita nyawa, Tuhan yang ngasih kita nafas, Tuhan yang ngasih kita hidup, Tuhan yang ngasih semua ini Bang. Terus kita berterima kasih sama orang yang nyampein Bang. Kira-kira Tuhan marah gak Bang? Marah. Makanya kita nggak boleh kita menyekutukan Dia. Kita aja ngasih orang nggak diterima kasihin marah kayak gitu. Kita disekutukan aja marah, apalagi Tuhan. Karena itu, kalaupun abang masih percaya sama Nabi Isa atau Yesus dan bapaknya, kira-kira bapaknya Yesus marah nggak abang nyembah Yesusnya? Nah kalau pertanyaan begini nih yang masih bertentangan dengan iman saya begitu. Dengan apa yang saya tahu dari saya kecil begitu. Nah itu yang tadi saya bilang. Kira-kira Tuhannya Yesus, bapaknya Yesus ini marah nggak? Dia yang menciptakan dunia ini, dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan dia yang ngasih abang nafas, abang berterima kasih sama anaknya, nggak sama dia. Boleh saya bertanya dulu sebelum saya jawab? Silakan. Bukan sebelum saya jawab sih, karena pertanyaan ini kayak berat saya jawab. Arti begini, abang Islam kan, percaya Yesus itu ada, artinya buat juru selamat ada. Nabi Isa betul. Semua nabi itu juru selamat Bang. Oke. Nah
jadi yang mau bertanyakan sini, yang salah sini siapa, di mana gitu? Yang salahnya, gini bang, sekarang saya balikin deh, saya jelasin tapi sambil saya balikin. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu Nabi Ibrahim ngajarin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Habis itu Nabi Ishak, Ismail, Su'eb, Yusuf, Yunus, Harun, Musa, Daud, Sulaiman ngajarinnya la ilaha illallah. Nah, oke, di sini saya sudah bisa tangkap. Artinya yang salah di sini berarti penulisan kitabnya atau apa begitu? Yang merubah-rubah kitabnya itu, yang menjual ayat Tuhan, itu kan dan sudah fix. menggantikannya. Saya sudah paham sampai situ kan, begitu maksudnya. Semua nabi bang, dari yang saya sebutin tadi, semua nabi, ada nggak yang ngajarin Tuhannya 3 atau 3 in 1, 3 in 1? Ini deh, Nabi gini deh, Nabi Job, abang tau nggak? Nabi Lut. Lot. Yang satu kotanya Sodom dan Gomorrah. Ya. Dia mengajarkan la ilaha illallah dan Tuhannya yang tidak terlihat ini ngajarin lo jangan, kalau cowok jangan sama cowok, cewek jangan sama cewek. Kalian diciptakan itu berpasang-pasangan. Tiba-tiba nih bang, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun kemudian, tiba-tiba sekarang terulang lagi bang. Ajaran mana yang membolehkan itu bang? Yang mentoleransi ajaran itu siapa? Ajaran Sodom dan Gomorrah sekarang. Kalau saya bilang LGTV. Sehingga lama. LG bang. Dibalik aja. Iya, LGTV HD. Sejarah akan terus berulang bang. Sejarah akan terus berulang. History will repeat itself. LGTV HD. Ini ada satu narasi yang kemarin saya ceritain sama abang, mungkin abang dengerin, tapi saya diajak debat, tapi saya mau narasikan lagi deh bang. History will repeat itself, sejarah akan terus berulang. Saya dari kecil, saya baca Al-Quran, saya selalu berpikir, kenapa sih di Al-Quran diceritain nabi-nabi sebelumnya? Kenapa sih di Al-Quran gak ceritain Nabi Muhammad aja? Saya ngefans banget sama Nabi Muhammad. Kenapa sih di Al-Quran gak diceritain Nabi Muhammad aja? Kenapa sih diceritain nabi-nabi sebelumnya? Begitu gede, begitu besar, begitu kayak sekarang saya begitu tua, saya baru sadar. Rupanya itu dijadiin pembelajaran bang, nabi-nabi sebelum ini. History will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Contoh umat Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan yang gak kelihatan bang. Lawannya kaum-kaum pagan ini. Nyembah berhala. Nabi Nuh bilang, aku dapat firman, mendapat wahyu, disuruh membuat bahtera. Orang-orang kafir-kafir ini, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan yang tidak terlihat ini bang. Mana Tuhanmu? Gak kelihatan. Lihat nih, Tuhan saya kelihatan. Saya bisa bikin berhalanya. Tuhan saya punya kuasa nyata turun ke bumi ini. Nabi Nuh tetap aja. Dia beriman. Dia percaya dengan firman yang dia terima, dengan wahyunya. Dia tetap buat bahtera. Sampai 40 hari bang, hujan. Ini kafir-kafir tetap nggak mau naik. Nggak mau naik bahteranya. Nah itu bang, sejarah akan selalu berulang. Abang lihat nih scroll TikTok sekarang. Umat mana yang bilang, mana Tuhanmu? Nggak kelihatan, lihat nih Tuhan saya kelihatan. Umat mana tuh bang yang ngomong kayak gitu? Iya. Sementara bapaknya Yesus aja nggak kelihatan, nggak ada berhalanya.
Gimana bang? Ada yang mau ditanya nggak? Saya ngerinya kalau saya banyak bernarasi ntar abang bosen. Coba abang tanya deh soal. Ya itu artinya kan kita dalam agama ini kan kita ajaran-ajaran yang kita ambil, artinya begini ya. Sedangkan mungkin orang yang nggak ada agamanya, ini kan contoh. Ya, mungkin kalau memang asalkan satu aja dia tahu 10 hukum ini, pasti baik sudah hidupnya itu. Kurasa begitu. Yang jangan-jangan semua ini, ya kan? Kan yang bikin rusak banyak orang itu semua. Abang tahu nggak 10 hukum yang abang maksud itu ada semua di Al-Quran? Belum tahu, saya belum tahu. Ini kalau abang bisa rekam atau ini kayaknya Bang Kian Santang ngerekam. Abang bisa ulang di YouTube kalau saya sebutin terlalu cepat. Pertama itu di Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu nomor 1. Ya. Jangan menyembah Tuhan selain Allah, atau jangan ada Tuhan-Tuhan lain, betul nggak? Jangan patung yang menyerupai. Betul. Habis itu ini la ilaha illallah, jangan ada Tuhan lain. Kalau soal patung itu ada di Al-Qasas ayat 88. Oh ya, masing-masing ya. Ayat surat begitu. Ya, dan jangan engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Jadi ini untuk bikin kita nggak boleh punya berhala. Habis itu jangan menyebut nama Allah sembarangan. Itu ada di Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu soal jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, betul. Nah, habis itu menghormati kedua orang tua. Ini ada di surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan. Itu untuk hormat sama kedua orang tua dan sekitar, tetangga. Kalau di abang itu love thy neighbor, itu bahasa Inggrisnya. Habis itu dilarang membunuh sesama manusia, itu ada di surat Al-Furqan ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jadi kita nggak boleh menyakiti orang manusia lain. Dilarang berzina, Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Kita mendekati aja nggak boleh bang, apalagi melakukan. Habis itu ke-8, dilarang mencuri, itu ada di Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Habis itu yang ke-9, jangan bersaksi bohong. Itu ada di Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapanlah perkataan yang benar. Disuruh jujur gitu. Habis itu ke-10, jangan ngerasa iri dan dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikannya kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Itu larangan untuk iri dan dengki. Jadi hukum kita nggak, saya sebagai Muslim atau Islam sebagai agama itu nggak perlu kitab-kitab lain bang. Semua aturan hidup kami udah ada di Al-Quran.
Kami nggak perlu ngambil perjanjian lama atau perjanjian baru, habis itu kami tempel di kitab kami, habis itu kami bilang itu perjanjian lama, ini perjanjian paling baru. Kayak gitu. Makanya saya bilang, kan ini contoh ya, saya ini kasih contoh ya begini. Misalnya saya belum ada sama sekali tahu agama nih, ya kan? Nah, tapi saya sudah tahu siapa yang bikin saya begini, jadi manusia begini saya tahu. Artinya Sang Pencipta kan. Nah, terus saya sudah pegang ini 10 hukum ini, ya kan? Apakah salahkah aku kalau tidak ada memeluk agama? Oh, jadi abang bingung nih antara 3 agama itu lebih bagus daripada 3 agama ini, lebih bagus gue pegang 10 aturan ini, habis itu gue nggak mempunyai agama gitu ya? Iya, itu. Gini, ada 2 analogi yang saya mau sampaikan ke abang. Kalau abang berpikir kayak gitu, karena saya selalu ngadepin orang seperti itu juga. Di saat kita percaya sama semua, ini hati-hati abang dengarnya. Di saat kita percaya sama semua, kita nggak percaya sama semua. Paham nggak bang? Di saat kita percaya sama semua, kita nggak percaya sama semua. Contoh, si A bilang B pencuri, si B bilang si C pencuri, si C bilang si A pencuri. Terus kita bilang, oh enggak, saya percaya sama semuanya. Berarti saya nggak percaya sama 3-tiganya, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Si A, saya ulang ya. Si A bilang si B pencuri. Si B bilang si A pencuri. Si C bilang si B pencuri. Terus kita, abang datang, oh saya percaya 3-tiganya. Berarti abang nggak percaya 3-tiganya. Itu satu. Kedua, kan kita hidup ini kan cobaan bang, yang kita lagi jalanin. Nanti ya, begitu selesai hidup ini, begitu hidup ini selesai, kita mau lulus dong, kita mau dapat surga dong, kita mau dapat reward dong, betul nggak? Iya. Gimana abang cara masuk surga Islam tanpa mengimani Rasulnya? Itu sama seperti saya mau masuk surga Kristen, tapi saya nggak percaya Yesus Tuhan. Betul nggak? Iya. Itu sama aja saya mau ke UI, saya bilang, oh saya udah belajar soal kimia, kasih saya ijazah. Nggak bisa mas, saya mesti sekolah. Saya mesti ikutin ajarannya. Saya mesti datang tiap hari. Saya mesti absen, mesti ketemu dosennya. Boleh nggak bang kita ke UI bilang, saya udah belajar matematika, tes saya, nanti tinggal dikasih ijazah. Boleh nggak? Bang Jim, ini gambarnya masih ada nggak sih? Gambarnya kok bisa hitam? Masih ada ya gambarnya? Oh ada. Ada. Ini kayaknya gue ya. Lanjut. Abang berharap nanti begitu ujung dunia ini selesai, ya kalau saya pegang 10 ini yang penting agama apapun saya nggak bisa gitu dong. Kamu daftarnya di sekolah mana? Abang mau percaya yang pagan ini, yang penyembah makhluk, penyembah berhala, atau ikutin ajaran nabi-nabi? Tanya kami bang, tanya bang. Oke. Yang di mana tadi 10 hukum tadi ya? Dibilang tadi ada ini kayak bersaksi dusta ini kan? Bagaimana tanggapan di Islam ini yang boleh berbohong kan sama aja itu kan? Oh, maksud abang ada satu hadis. Nih saya lurusin ya. Ada satu hadis menceritakan kalau Nabi Muhammad bilang boleh berbohong dalam 3 hal. Ya, ini sorry ya terlalu aku tanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, 1. Jadi ada 3 bang. Rasulullah bilang. Jadi kita boleh
boleh, diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. 1, dalam peperangan bang. Jadi contoh nih bang, kita lagi perang sama Malaysia. Saya ditangkap nih, atau abang ditangkap sama Malaysia. Terus orang Malaysia nanya, mana rumah keluarga kamu? Atau mana presiden kamu? Abang kira-kira ngaku apa enggak? Berat juga sih. Islam. Artinya berarti Islam, Bang. Dia macam solusi begitu ya. Islam mengajarkan untuk kalau dalam keadaan kayak gitu, kalau kamu ngaku, nanti 1000 saudara kamu mati, istri kamu mati, anak kamu mati. Islam meringankan beban itu untuk abang. Artinya diambil solusi terbaik begitu ya. Iya. Tapi di Al-Quran dibilang ya bang ya. Tapi abang, ini soal bohong ini berat nih. Di Al-Quran disebutkan kalau kita mesti jujur walaupun itu menyakiti diri kita bang. Jadi yang diperbolehkan ini eksepsional banget, pengecualian sekali bang. Iya. Itu nomor 1. Abis itu nomor 2. Antara suami dan istri untuk menenteramkan atau membahagiakan pasangan kita. Contoh, abang ada bini nih, abang punya bini kan? Iya. Tiba-tiba dia beli baju bang, agak kesempitan. Tapi baju tidur nggak akan dibawa keluar juga. Begitu dia pakai bang, kayak lemper bang. Terus dia nanya, Mas, aku kelihatan gemuk nggak di badan ini? Abang jawab, kalau saya bang, istri saya kayak gitu, oh cantik cinta, wallah. Artinya jamin perasaannya gitu ya. Nggak mungkin kan kita mau jujur, dibilang, sayang kayak lemper badan lo. Mungkin nggak? Iya. Nyakitin hati dia nggak? Iya betul. Jadi Islam ini bang meringankan yang kayak gitu tuh udah, ini untuk istri lo membahagiakan istri lo, nggak ada masalah. Kalau dalam bahasa Indonesianya white lie, dalam bahasa Inggrisnya bohong putih. Itu nomor 2 bang, itu perkara nomor 2. Perkara nomor 3 itu untuk mendamaikan perselisihan. Mendamaikan perselisihan, contohnya nih bang, istri saya sama emak saya lagi berantem. Emak saya datang bilang, itu Jip, bini lo tuh ini banget sih, mulutnya monyong banget, kalau tajam banget kalau nyeritain ini. Istri saya dengar dari belakang bang. Begitu emak saya jalan, bini saya datang. Apa tadi mama kamu bilang? Saya bilang enggak, tadi Umi marah tuh karena aku pulang telat ini itu. Iya. Paham. Biar mereka tuh biasanya mendamaikan perselisihan, abang paham nggak? Iya. Jadi Islam itu bang meringankan, jangan sampai karena saya mau jujur, emak bini saya ribut. Tambah rusak ya kan. Sering juga sih kayak gitu bang. Islam ini meringankan bang. Meringankan beban-beban seperti itu. Tapi nggak boleh juga bang, yang kalau saya punya bini, habis itu saya punya pacar, untuk ngelindungin hati istri saya sembunyiin pacar saya, nggak begitu konsepnya. Iya. Nggak boleh itu. Clear ya bang ya. Jadi soal diperbolehkan 3 hal itu clear ya. Oke. Sekarang begini bang, kalau di yang saya yakini sekarang yang Kristen ini kan sudah tahu ya cara-cara bagaimana, walaupun saya belum sampai ke sana ya, mudah-mudahan umur panjang lah. Artinya kematian ini itu artinya roh kita itu
Kemana maksudnya? Dihakimin. Waduh, ini internet gua apa nih? Gimana bang? Kayaknya internet saya apa internet abang nih? Cek satu. Aman gak nih? Bang Jibril aman kok. Aman ini. Dia kayaknya yang... Enggak, Bang JJ. Pak JJ. Pak JJ. Iya, cek masuk. Oh ya, iya. keputus tadi bang. Keputus tadi pertanyaannya. Gimana bang? Maaf, diulang. Artinya kehidupan kita, misalnya kita hidup langsung mati begitu. Ada berapa hari, berapa lama roh kita itu sampai ke Sang Bapa. Oke. Kalau dalam Islam, kalau dalam Islam bang, ini semua ada dalilnya. Saya bisa sebutkan dalilnya. Kalau alam ruh sebelum kita hidup itu ada di Al-Araf ayat 172. Kalau sebelum kita hidup itu ruh kita itu dihembuskan. Habis itu di dunia seperti apa? Habis itu kematian ada di mana? Itu ada di Al-Tirmidzi 1071. Habis itu kebangkitan itu ada di Al-Zumar ayat 36 surat 39 ayat 69 ke 70. Habis itu Al-Kahfi surat 18 ayat 49 dan seterusnya. Tapi saya ceritain simpel aja bang ya. Karena itu mendalam, itu bisa berjam-jam kita ngobrolin soal itu. Tapi gini, begitu kita meninggal bang, ruh kita ini ditarik ke alam barzah. Alam barzah ini secara definisi, barzah itu pemisah bang. Barzah, kata barzah itu artinya alam pemisah. Barzah secara definisi itu pemisah. Kata barzah itu pemisah. Jadi kita di alam pemisah antara hidup dan setelah hidup. Ruhnya ya betul. Nah, kita disuruh tunggu di situ sampai kiamat, bang. Dan kita di situ di alam barzah itu kita nunggu. Tapi penantian kita di situ nggak akan ribuan tahun. Kita akan merasa sebentar aja. Karena waktu itu relatif. Untuk ruh, waktu itu cepat. Tapi untuk kita, kan waktu itu kan karena kedagingan kita kan. Karena waktu kita kan, karena kita di bumi ini kan. Bumi berputar, bulan berputar, matahari berputar, dan seterusnya. Nah, setelah alam barzah ini bang, kita dikumpulkan di situ. Di situ ada semua ruh bang, dari zaman Toh Adam sampai nanti kiamat. Setelah itu, bersamaan nanti ditiuplah trompet sangkakala. Disitulah kiamat. Itu semua makhluk bang. Nah, semua makhluk itu nanti akan binasa. Semua makhluk itu akan binasa. Semua bang, gak ada pengecualian. Semua. Sampai malaikat-malaikat pun dihancurkan. Semua. Habis itu semua dibangkitkan. Itu ada di Al-Kahf ayat 49 ke 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai ayat Al-Quran aja ya. Ini ada di Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Yang di langit ini termasuk Yesus ya. Kan Nabi Isa kan di langit. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Dan terang benderanglah bumi, padang mahsyar. Habis itu kita bang, dikasih buku, dikasih catatan kan bang. Semua kita ini, saya, Bang Zuma, Bang JJ, Bang Arif, Bang Dias, semua dikasih buku bang. Bukunya ini catatan kita hidup bang. Iya. Kita udah pernah ngapain aja. Allah pernah ngasih rejeki, ngasih anak, ngasih kerjaan, ngasih uang. Semua itu
Ada catatannya. Jadi di Islam bang, makanya kita ada yang namanya hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan antara kita sesama manusia dan hubungan kita sama Tuhan. Jadi di buku itu bang, itu nanti ada tuh semua tuh bang. Saya utang sama si ini, saya utang sama si itu. Sebelum saya dihisap sama Allah, sebelum saya ketemu sama pencipta saya harus selesaikan urusan saya sesama manusia dulu bang. Hablum minanasnya. Penghakimannya sih ya. Oh enggak, ini belum penghakiman, ini belum dihisap bang. Ini hablum minanas. Ini hubungan sesama manusia dulu bang. Oh iya. Makanya itu yang tadi saya bilang, dalam Islam ada yang namanya hablum minanas wa hablum minallah. Jadi hubungan sesama manusia dulu, baru sama Tuhannya nanti. Jadi saya ada utang sama si A, saya ada utang sama si B, si C utang sama saya. Itu kita ngumpul dulu bang, selesaikan di situ. Iya. Contoh, abang ada utang sama saya mesti ikhlaskan di situ bang. Kalau saya nggak ikhlaskan atau apa, ya udah saya ambil pahala abang, atau abang ambil dosa saya. Selesaikan dulu sesama manusia ini bang. Makanya umat-umat muslim nih bang, kalau abang tahu, kita kalau lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mulai dari nol lagi ya. Ingat gak? Abang tahu gak? Iya betul, tahu. Jadi pas kita puasa itu kan perintah Tuhan. Begitu kita udah melaksanakan perintah Tuhan, begitu kita udah mensucikan diri terhadap badan-badan itu racun-racun, maka kita puasa. Begitu Idul Fitri, begitu udah selesai, baru kita sama manusia. Mohon maaf lahir batin. Hatta saya lagi berantem sama teman saya, mohon maaf lahir dan batin. Gue nggak mau nyari lo nanti di alam barzah sana, di padang mahsyar sana. Kadang abang bayangin bang, padang mahsyar itu semua makhluk bang, dari semua manusia bang, dari zaman Adam sampai zaman kiamat nanti, berapa banyak bang? Habis itu saya disuruh nyari Bang JJ, utang saya 1 juta, kan lucu. Setengah mati saya nyari Bang JJ. Makanya lebih bagus kita selesaikan di sini. Makanya kalau abang tahu ada umat muslim, kalau umat muslim meninggal, keluarganya selalu nanya, tolong ya kalau ada utang kabarin. Tahu nggak bang? Biar keluarganya yang bayar, biar keluarganya yang ganti. Oh iya. Jadi nggak panjang urusannya ke padang mahsyar nanti. Itu makanya kalau abang perhatiin umat muslim selalu kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak JJ. Ya. Nanti siang jam berapa kira-kira Pak JJ ready dan siapnya? Jangan terpaksa nih Pak JJ. Nah ini kan saya ini langsung siap-siap nih mau ke jam berapa sudah ini? Nah, mau jam 6. Perjalanan ke rumah sakit saya paling ya jam 6. Bentar-bentar, ke rumah sakit itu untuk apa Pak JJ? Aku mau berobat dulu. Ini. Oh, Pak JJ sakit, siapa kira? Influenza aja. Oh, influenza doang, iya betul-betul. Nggak masalah itu ya. Nah, ke rumah sakit kira-kira pulang dari rumah sakit itu jam berapa kira-kira Pak JJ? Nah, kebetulan kan pagi ini kan dokternya jam 7 nanti ya paling jam 12 jam 1 sudah di rumah. Oke, jam 1 ya. Ingat jam 1 udah di rumah, artinya setengah 2 atau jam 2 Pak JJ udah ready berarti bersama istri ya? Iya. Pak JJ udah sunat belum? Belum, enggak. Oh belum, nanti lah saya minta duit ke Bang Jibril untuk nyunatin Pak JJ ya. Gampang kalau masalah itu, nggak usah dipikirin Pak JJ ya. Pokoknya nanti siang jam 2 saya telepon Pak JJ, kalau Pak JJ udah nge-WA saya. Udah nge-WA saya belum Pak JJ? Ya ini sudah aku simpan tadi tapi belum muncul di WA. Harus di Lestar HP-nya biasanya Pak JJ. Iya. Oke Pak JJ, nggak ini ya, bukannya saya nggak ini ya, saya harus ke masjid ini Pak JJ ya. Siap. Kebetulan masjid saya kan dekat, jadi udah biasa saya tiap subuh itu di masjid, kecuali di rumah baru itu jauh ke masjid, saya di rumah sholat subuhnya. Pak JJ pokoknya nanti siang Pak JJ WA ke saya sekarang, di restart dulu HP-nya, nanti siang tuh udah komat, nanti siang saya telepon ya Pak JJ ya. Siap. Itu Oke, sudah siap. Wah udah di WA, mana coba? Oh siap Pak JJ, berarti Pak JJ sungguh-sungguh Masya Allah. Saya siap dulu ya. Oh Jerry, nama Pak JJ Jerry ya? Nama asli saya Jeffrey. Oh iya Jeffrey, ini kok Jerry? Ya dua-dua itu Jeffrey. Siap. Ini Pak JJ udah tersimpan. Pak JJ kirim KTP ya nanti ya Pak JJ ya. Dipoto aja, KTP-nya dipoto aja bersama istrinya. Istrinya KTP-nya agamanya, aduh udah komat. Cepat Pak JJ, istrinya. Nanti kita ngobrol di WA aja ya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman semuanya jazakallahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Firman, Anwar, Anwar.